Bab 811. Ini telepon satelit. Dalam proses serah terima tugas, Anda dapat menggunakan telepon satelit ini untuk menghubungi kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin. Melihat telepon satelit di tangannya, Su Xiao merasa bebannya sedikit bertambah. Gurun tak terbatas adalah kesan Su Xiao tentang tempat ini. Gurun tak terbatas dapat melahap nyawa banyak orang. Di gurun ini, terdapat berbagai macam kekuatan, seperti organisasi tentara bayaran yang dipimpin oleh Wulu dan Aji. Mereka bersembunyi di bawah tanah seperti tikus dan menghasilkan uang dengan kemampuan mereka sendiri, banyak uang haram. Setelah menerima program tersebut, Su Xiao juga berganti pakaian. Pakaian Su Xiao sebelumnya terlalu mencolok, jadi dia menyiapkan pakaian yang tidak terlalu mencolok. Penampilan ini dapat dengan mudah berbaur dengan kehidupan masyarakat setempat. Su Xiao mengenakan rompi anti peluru tipis di dalamnya. Meskipun dapat menghindari serangan belati dan pistol kaliber kecil, sulit untuk menyelamatkan nyawanya dari tembakan senjata berat. Mereka juga menyiapkan pistol Beretta 92F dengan peredam suara untuk Su Xiao. Ada juga barang-barang lain, seperti paspor palsu, KTP palsu, dan kunci utama. Jika Anda membutuhkan bantuan lain, Anda dapat menghubungi kami melalui WeChat dan kami akan mengirimkannya kepada Anda secepat mungkin. Meskipun Wu Luhe mengatakan itu kepada Su Xiao, tampaknya dia tidak akan terlalu berbahaya untuk menjalankan tugas ini. Pada kenyataannya, di kota yang penuh dengan bandit, hanya Su Xiao yang tahu betapa sulitnya menyelamatkan mereka dan mendapatkan informasi. Sekarang Su Xiao berjalan melintasi gurun. Sesuai peta, dia pergi ke kota selangkah demi selangkah. Tubuhnya terbungkus jubah berwarna tanah, dan kepalanya tertutup, untuk menutupi wajahnya dan menghalangi sebagian badai pasir. Su Xiao menyembunyikan pistol di jubahnya, sehingga dia bisa mengeluarkannya saat pertama kali dalam bahaya. Tak lama kemudian di pasir, Su Xiao melihat bangunan seperti kota, perlahan muncul di depannya. Sepertinya inilah yang mereka sebut kota. Su menghela napas sambil tersenyum dan terus berjalan. Di gerbang kota, terdapat sebuah bangunan seperti pos penjaga, dengan beberapa orang seperti pengawal yang berjaga di gerbang. Mereka telah memperhatikan Su Xiao sejak lama. Ketika Su Xiao mendekat, mereka juga perlahan mendekat dan menghentikan Su Xiao. "Siapa? Katakan apa tujuanmu datang?" Seketika itu, Su Xiao dihentikan oleh seorang pria kuat bertubuh besar dan kekar. Dua pengawal lainnya yang berdiri di belakangnya juga meletakkan tangan mereka di belakang punggung Su Xiao. Su Xiao mengaktifkan mata cenayangnya dan melihat dengan saksama untuk menemukan bahwa masing-masing dari mereka memiliki senapan dengan laras pendek. Di pos penjaga di belakang mereka, terdapat beberapa senapan AK. Karena Su Xiao adalah orang Tionghoa, mereka juga sangat terkejut. Lagi pula, mereka jarang melihat orang Tionghoa seperti Su Xiao di tempat ini. Hari ini, mereka terkejut melihat Su Xiao, tetapi mereka tetap menggeledah Su Xiao sebagai rutinitas. Mereka tiba-tiba menggeledah tubuh Su Xiao, yang membuatnya panik. Lagi pula, pistolnya tidak ada di belakangnya. Su Xiao ingin menghentikan sesuatu, tetapi kedua penjaga di belakang mereka telah mengeluarkan senjata mereka dan meletakkannya di tangan mereka. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan bandit yang menjaga pintu mengeluarkan pistol di belakangnya. Namun, yang mengejutkannya adalah penjaga itu tidak terkejut ketika melihat pistolnya. Sebaliknya, dia memegang pistol Su Xiao di tangannya untuk beberapa saat. "Pistolmu sangat bagus. Di mana kau membelinya?" Su Xiao juga terkejut dengan pertanyaan ini. "Apa?" Setelah melihat Su Xiao tidak mendengar dengan jelas, bandit itu tidak banyak bicara. Dia dengan lembut melemparkan pistol itu ke belakangnya dan membiarkan kedua rekannya menyimpannya. Kemudian, ia mengeluarkan perisai Su Xiao dan dokumen-dokumen lainnya. Setelah memeriksanya satu persatu, mereka tidak menemukan kekurangan apapun, sehingga mereka percaya paspor Su Xiao itu asli. Setelah melihat semuanya normal, Su Xiao tidak lupa apa yang telah dikatakan Wu Lu dan Aji kepadanya. Bea masuk dan biaya perumahan. Saat ini, Su Xiao mengeluarkan amplop tebal dari jubahnya dan meletakkannya di tangannya. Setelah mengambil amplop itu, bandit itu membukanya sedikit, melihat isinya, dan sangat senang. "Tapi kau beri sedikit uang lebih banyak." Bandit itu juga membuka matanya dan berkata kepada Su Xiao dengan curiga. Melihat bahwa ia akan muncul lagi, Su Xiao Zhuang dengan berani berkata kepadanya dengan sangat meremehkan. "Kalau begitu aku akan memberikan uang tambahan itu kepada dua saudara di belakangmu. Akhir-akhir ini sangat ramai, dan kau akan membeli anggur. Aku punya uang, jadi aku tidak keberatan." Mendengar Su Xiao berkata demikian, bandit itu juga tertawa lebih keras. "Baiklah, baiklah, kami menyambut orang kaya sepertimu di kota kami. Sekarang semua prosedurnya normal. Kau bisa masuk." Perampok itu mengembalikan pistol Su Xiao sambil berbicara. "Apa? Kau tidak mau merebut pistolku?" Mendengar Su Xiao berkata demikian, perampok itu mengerutkan bibir dan berkata kepada Su Xiao.
Kau bisa lihat dengan jelas bahwa di tempat ini, tembok sama nilainya dengan nyawa seseorang. Jika kau tidak punya senjata, maka kau tidak akan bisa bergerak. Petik 2. Itu tidak terdengar seperti ancaman. Mereka juga tahu bahwa jika mereka mengambil anak buah Su Xiao mungkin akan segera mati. Dan seperti yang dia katakan sebelumnya, kota ini menyambut orang kaya, dan Su Xiao sekarang tampak seperti orang kaya. Terlebih lagi, setelah uang Su Xiao, mereka tidak meminta terlalu banyak. Mereka memberikan Su Xiao semua yang seharusnya dikembalikan kepada tuan rumah. Setelah Su Xiao, mereka membiarkan Su Xiao masuk. Setelah melewati gerbang dan melewati kota, Su Xiaocai sepenuhnya menghargai pesona unik kota itu. Dari jalan hingga ujung gang, semua orang, wanita dan anak-anak, tua dan muda, membawa senjata di belakang mereka. Bahkan anak-anak yang duduk di pinggir jalan bermain dengan pistol. Su Xiao bahkan khawatir apakah dia akan melukai dirinya sendiri. Setelah mengamati struktur senjata dengan mata perspektif, Su Xiaocai menemukan bahwa pin penembak senjata telah dilepas. Dapat dikatakan bahwa sekarang senjata itu seperti mainan, tetapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa pin penembak senjata itu dilepas oleh anak kecil itu sendiri. Rasanya seperti bermain dengan mainan, dan dia mengambil pistol itu dengan sangat cepat, memecahkannya menjadi beberapa bagian, dan menyatukannya kembali. Kemampuan anak itu mengejutkan Su Xiao. Tampaknya semua orang di tempat ini hidup dengan senjata api, yang dapat menjelaskan betapa buruknya hukum di tempat ini. Setelah memasuki kota, tangan Su Xiao selalu berada di belakang punggungnya, memegang pistol dengan erat. Dia takut seseorang tiba-tiba datang menemui orang kepercayaannya. Lagi pula, dia baru saja mengungkapkan bahwa dia benar-benar kaya. Saat berbelok di sebuah gang, Su Xiao tiba-tiba melihat dua bandit menekan seorang pria ke dinding, seolah-olah menggeledah tubuhnya. Bukankah kau sudah mengatakan itu di awal? Mengapa ada situasi seperti ini di sini? Su Xiao berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu, tetapi jelas bahwa para bandit dan penjaga gerbang bukanlah kelompok yang sama dua hari ini. Perilaku mereka jelas tidak pantas, tetapi yang membuat Su Xiao merasa lucu adalah dia benar-benar menyebutkan kata, hanya, di kota yang penuh bandit ini. Untuk berjaga-jaga, Su Xiao membuka matanya dan mengamati kedua bandit itu. Yang mengejutkan Su Xiao adalah tidak ada bandit yang membawa senjata api. Hanya ada dua pisau yang benar-benar aus. Su Xiao ingin melanjutkan pengamatannya menjelang tahun baru. Dia mengamati orang yang menempel di dinding dengan mata perspektif. Namun setelah orang itu melepas pakaiannya, Su Xiao melihat sosoknya menonjol ke depan dan ke belakang. Pria di dinding itu adalah seorang wanita. Dan melalui penglihatan perspektifnya, ia juga dapat melihat bahwa penampilan wanita ini sangat sempurna. Apa alasan seorang wanita yang begitu anggun dan lembut tiba di tempat yang penuh dengan bandit ini? Su Xiao sangat bingung, Su Xiao juga tidak bisa bersekongkol dengan wanita ini, jadi dia dinodai oleh mereka. Dia melangkah melewati mereka dengan cepat. Halo, berhenti. Apa yang kalian lakukan? Setelah melihat Su Xiao mendekat, para bandit itu terkejut. Mereka tidak percaya bahwa seseorang akan mengetahui jika mereka melakukan kejahatan di tempat tersembunyi seperti itu. Jangan ikut campur urusanmu, atau aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kata bandit itu kepada Su Xiao dengan penuh kemenangan. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan belati tumpul yang tersembunyi di pakaiannya dan mengacungkannya di depan Su Xiao. Melihat kedua bandit kurus itu, Su Xiao juga merasa geli. Jelas sekali mereka telah mengonsumsi narkoba. Dari penampilan mereka, Su Xiao bisa merasakan bahwa mereka tampak sedikit gila, tetapi dia juga ragu apakah mereka benar-benar bisa menusuk mereka sampai mati dengan belati ini. Tubuh mereka tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan. Su Xiao tertawa tenang dan mengeluarkan pistol di belakangnya, membidik mereka. Sekarang katakan padaku, siapa yang akan mengalami kecelakaan? Setelah melihat pistol itu, kedua bandit itu juga ikut berunding. Mereka tidak pernah menyangka pemuda ini akan membawa senjata. Aku akan membawa wanita ini. Kalian bisa pergi ke wanita lain. Kata Su sambil tersenyum, menunjukkan ekspresi jahat di wajahnya. Melihat bahwa mereka tidak bisa berurusan dengan Su Xiao, kedua bandit itu dengan enggan hanya bisa menurunkan wanita itu dan dengan marah berjalan ke samping. Saat mereka meninggalkan gang, mereka menoleh ke Su Xiao dan berkata dengan lantang, jangan berpikir ini sudah berakhir, kami akan kembali padamu. Setelah melihat kedua bandit itu pergi, Su Xiao membantu wanita itu berdiri. Bab 812. Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa padamu. Aku hanya mengatakan itu untuk menyelamatkanmu. Kau aman sekarang. Sebaiknya kau bawa pistol saat keluar lain kali. Su berkata lembut kepada wanita itu sambil tersenyum dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Tapi wanita itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepada Su Xiao. Ada dua pria berwajah garang berlari dari sudut gang di depan matanya yang kurus. Mereka melemparkan Su Xiao ke tanah. Jangan bergerak. Pria berwajah garang itu menekan Su Xiao ke tanah.
Su Xiao jelas merasakan pistol di belakang kepalanya. Sial, aku tidak menyangka akan dibalas secepat ini. Su menyeringai penuh kebencian. Dia berpikir bahwa kedua pria ini adalah pembantu dari dua bandit yang baru saja melarikan diri. Tidak. Kalian semua lepaskan dia. Saat itu, tepat saat ditekan ke dinding, wanita itu tiba-tiba berkata dengan lantang. Dia baru saja menyelamatkan nyawaku. Jika ada yang akan dieksekusi, itu adalah dua bandit yang baru saja akan memperkosaku, dan kalian berdua pengawal yang tidak becus. Mendengar itu, Su Xiao terkejut. Apakah kedua pria ini pengawal wanita ini? Setelah mendengar nama itu, pengawal yang menekan Su Xiao ke tanah segera melepaskannya. Su Xiao bangkit dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Maaf, sepertinya kedua pengawal saya membuat Anda takut. Saya harap Anda tidak akan terkejut. Sambil berbicara, wanita itu melepas tudungnya dan memperlihatkan rambutnya yang indah. Meskipun ada beberapa bintik di wajahnya, dia terlihat sangat anggun. Bisa dikatakan bahwa hampir tidak ada wanita seperti ini di Timur Tengah. Halo, nama saya Ana. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Wanita itu mengulurkan tangannya untuk Su Xiao dengan senyum ramah. Setelah bertepuk tangan, Su Xiao juga berjabat tangan dengan wanita itu. Setelah mengerti, saya mengetahui bahwa wanita ini sebenarnya adalah putri wali kota ini. Terlebih lagi, alasan mengapa wali kota dapat bergaul dengan baik di daerah setempat adalah karena dia membuat kesepakatan dengan banyak geng dan mengubah kota itu menjadi tempat di luar hukum. Dengan menggunakan hubungan saling menjelekkan, mereka saling membatasi untuk membentuk tatanan hukum yang relatif. Setelah mendengarkan perkenalan wanita itu, Su Xiaoce tahu bahwa wanita ini jelas bukan orang yang mudah dihubungi. Dia harus segera pergi. Saat mencari alasan, bersiap untuk pergi, Ana tiba-tiba menarik Sue sambil tersenyum. Jangan terburu-buru pergi sekarang. Karena kau telah menyelamatkan hidupku dan menjaga keperawananku, kuharap kau tetap bisa datang ke rumahku, dan aku bisa berterima kasih padamu secara langsung. Petik 2. Meskipun terlalu banyak berkomunikasi dengan wanita ini mungkin akan menempatkannya dalam situasi yang tidak menguntungkan, bagaimanapun juga, Su Xiao tahu apa yang dia lakukan. Jika rencananya terungkap, itu akan sangat berbahaya baginya. Di sisi lain, akan sangat memudahkannya untuk bergaul lebih baik dengan Ana. Lagi pula, di kota yang penuh dengan ikan dan naga ini, Su Xiao dikelilingi oleh Wulu dan Aji. Jika kedua orang itu mendapat dukungan dari luar, mereka mungkin tidak dapat menjamin keselamatan mereka sepenuhnya. Tetapi dengan Ana sebagai pendukung di kota, Su Xiao tentu saja dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan dengan lebih tenang. Memikirkan hal ini, Su Xiao tidak ragu-ragu. Dia segera mengangguk dan mengikuti Ana ke rumahnya. Ketika rumah-rumah tanah di sekitarnya sangat berbeda, rumah Ana sebenarnya adalah villa yang sangat khas di halaman belakang, dan bahkan memiliki kolam renang kecil. Di bawah pengawalan dua orang pengawal, Su Xiao dan Ana tiba di villanya dengan selamat. Tetapi Su Xiao masih sangat bingung. Jelas bahwa Anda adalah putri wali kota. Mengapa Anda tidak menunjukkan identitas Anda ketika Anda disandera oleh dua bandit? Ana juga menghela napas tak berdaya. Aku sudah menunjukkan identitasku sejak disandera oleh mereka, tapi apapun yang kukatakan, mereka tidak percaya. Sepertinya kedua serangga beracun itu terlalu banyak mengisap ganja dan otak mereka jadi kacau. Su Xiao memikirkannya, dan merasa memang begitu. Lagi pula, tidak ada yang bisa berbicara dengan pecandu tentang syarat-syarat tertentu. Setelah sedikit berkeliling villa Ana, Su Xiao dan Ana duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Setelah pulang, Ana segera berganti pakaian, ia tidak lagi mengenakan mantel sederhana untuk menutupi identitasnya, tetapi mengenakan guci yang elegan. Melihat perubahan besar pada penampilan Ana, Su Xiao juga berseru bahwa gadis itu telah berganti pakaian, terkadang bahkan lebih baik dari penampilan sebelumnya. Jadi, untuk apa kau di sini? Ana duduk bersama Sue sambil tersenyum, dengan segelas anggur merah di tangannya. Dan kau masih orang Tionghoa, itu membuatku sangat terkejut. Meskipun aku tidak banyak tahu tentang kalian orang Tionghoa, aku tahu bahwa kalian semua adalah bangsa yang cinta damai. Tetap saja mengejutkan bagiku melihat orang Tionghoa di tempat kita yang dilanda perang dan orang-orang berjuang. Su Xiao juga tersenyum malu-malu, ini pertama kalinya dia mendengar orang asing membual seperti itu. Dia sangat malu sampai menggaruk kepalanya, tetapi sebenarnya pikirannya terus merangkai berbagai alasan untuk mengemukakan kebohongan, lagi pula, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya saat ini. Sebenarnya, aku adalah pengecualian. Setelah tinggal di lingkungan yang damai untuk waktu yang lama, saya ingin keluar dan mencoba menjelajah. Petualangan. Setelah mendengar dua kata itu, Ana bahkan tersenyum. Sepertinya, seperti Su Xiao, dia juga orang yang suka menjelajah, hanya karena kemampuannya. Sejak dewasa, ayahku selalu mengurungku di rumah.
Meskipun dia bisa memberiku banyak uang saku dan membiarkanku membeli segala macam barang yang kuinginkan, dan ayahku bisa membantuku dengan segala hal yang kuinginkan, aku masih merasa ada sesuatu yang kurang. Melihat Ana yang cemberut, Sue tak kuasa menahan diri untuk menghela napas sambil tersenyum. Meskipun dia adalah putri seorang wali kota yang ditakuti semua orang, sepertinya hidupnya tidak begitu baik. Lalu mengapa kau datang ke tempat kami? Uang, senjata, barang selundupan. Ana melontarkan pertanyaan kedua. Su Xiao sekarang mulai ragu apakah Ana sengaja bertanya padanya. Setelah berpikir matang, Sue menyeringai dan melanjutkan perkataannya kepada Ana. Petik 2. Kudengar tempatmu adalah tempat di luar hukum, dan aku belum pernah melihat tempat tanpa pengawasan hukum, jadi karena penasaran, aku datang ke sini. Petik 2. Sue tersenyum menjawab pertanyaan itu, jelas membuat Ana sangat puas. Ana tersenyum, tetapi Sue merasa senyum Ana itu terlihat sangat garang. Ya, sepertimu, aku suka kekacauan, tapi aku tidak terlalu suka keteraturan. Namun saat mengatakan itu, Su Xiao teringat Ana yang terhimpit di dinding oleh dua bandit. Sayang sekali, tanpa pengawal, dia masih gadis biasa yang tidak punya kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Sue berpikir sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ayo, aku akan menunjukkan koleksiku. Ana berkata dengan sangat antusias menyambut Su Xiao dan dia pergi ke lemari. Su Xiao bertanya-tanya mengapa Ana membawanya ke lemari ini. Di atas lemari hanya ada botol-botol anggur merah berkualitas dan beberapa buku yang tidak dia mengerti. Ana tersenyum cerah, dia mengulurkan tangan untuk memindahkan sebuah patung di atas meja. Boom! Melihat dinding bergetar, seluruh lemari itu terbalik secara tak terduga, muncul sebuah pintu masuk. Aku tidak menyangka ada pintu tersembunyi di sini. Su Xiao terkejut. Setelah mengikuti Ana ke ruangan rahasianya, Su Xiao semakin terkejut. Seluruh ruangan ini penuh dengan berbagai macam senjata. Ada yang panjang, yang pendek, senapan mesin ringan, pistol. Dan beberapa di antaranya berada di dalam kotak logam. Su Xiao mengaktifkan mata perspektifnya dan dengan hati-hati mengamati kotak enkripsi itu, tetapi hasilnya tetap mengejutkannya. Rudal Stinger. Su Xiao sangat ketakutan hingga tak bisa menutup mulutnya saat itu. Ia tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membeli senjata seperti itu. Ini menunjukkan betapa banyak uang yang harus diberikan wali kota kepada putrinya untuk membeli begitu banyak senjata. Su Xiao menoleh dan melihat ekspresi fanatik putrinya, merasa khawatir. Lagi pula, gadis seusia Ana mungkin suka membeli kosmetik dan barang-barang lainnya bersama-sama, tetapi Ana berbeda. Ia memiliki ketertarikan khusus pada senjata api. Lihat, benda ini adalah favoritku. Ana membuka brankas yang tersembunyi di dinding dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Su Xiao mendongak, dan menemukan bahwa di tangan Ana sebenarnya ada pistol Desert Eagle yang berkilauan. Berbeda dengan pistol Desert Eagle biasa, pistol ini terbuat dari emas murni, dan permukaannya diukir dengan garis-garis yang sangat istimewa, yang sangat menarik perhatian. Su Xiao tidak berani memperkirakan berapa harga pistol itu. Ana melihat Su Xiao tersenyum serius, dan juga sangat bangga dengan pistol di tangannya. Ia tertawa bangga, dadanya yang seperti dada Sue Feng juga sedikit bergetar, melihat Su Xiao tersenyum, ia menelan ludah. Begitu Ana berganti pakaian dan keluar, Su Xiao langsung melirik dengan saksama. Ana sama sekali tidak mengenakan pakaian dalam. Su Xiao tidak tahu apakah Ana sengaja mencoba merayunya, atau karena wanita di tempat ini berpakaian seperti itu. Setelah cukup melihat pistol itu, Ana mengeluarkan klip peluru dan dengan cepat memasukkannya ke dalam pistol. Ayo, aku akan menunjukkan sesuatu padamu sekarang. Kurasa mereka seharusnya ada di sini. Su Xiao tersenyum dan kembali ragu. Apa yang akan Ana tunjukkan padanya? Tetapi dari ekspresi Ana, Su Xiao dapat menyimpulkan bahwa Ana sekarang ingin mengajak Su Xiao melihat lebih dari sekadar senjata. Meskipun Su Xiao sedikit gugup, dia tetap menggigit giginya dan mengikuti Ana keluar. Bab 813. Setelah keluar dari ruangan rahasia Ana, Su Xiao berjalan menuju tempat yang mirip gudang bawah tanah dengan seseorang di belakangnya. Yang mengejutkan Su Xiao, masih ada orang yang menjaga tempat itu. Dia tidak tahu untuk apa tempat itu digunakan. Untuk apa tempat ini? Lagi pula, dia belum pernah mendengar ada orang yang menyimpan acar di tempat yang penuh pasir dan gurun. Ana hanya berbalik dan menatap Sue dengan senyum lebar. Setelah rumah itu tertutup, kedua penjaga yang mengunci pintu juga memberi hormat kepada Ana, lalu dengan hormat membuka kunci gudang bawah tanah. Kuncinya terlihat sangat lebar. Su Xiao memperkirakan bahwa bahkan jika diledakkan dengan bom, mungkin tidak akan bisa membuka kunci itu. Setelah mendorong pintu dan memasuki gudang bawah tanah bersama Ana, Su Xiao masih tidak bisa melihat apapun. Lagi pula, gudang bawah tanah ini agak mirip dengan gudang bawah tanah tradisional, yang pada dasarnya buram, hanya dengan beberapa ventilasi kecil yang menunjukkan sedikit cahaya. Setelah
Seorang penjaga melihatnya memasuki gudang bawah tanah saat itu, dia dengan cepat menyalakan beberapa lampu minyak tanah. Dalam sekejap, seluruh ruang bawah tanah menjadi terang. Sue tersenyum dan mengamati dengan saksama, hanya untuk menemukan bahwa ruang bawah tanah ini bukan digunakan untuk menyimpan makanan, melainkan milik Ana untuk menahan para tahanan. Di tengah ruang bawah tanah ini, dua orang bertopeng dan diikat ke dinding dengan rantai. Ana perlahan mendekati kedua pria itu. Setelah listrik padam dan terdengar suara langkah kaki, kedua tahanan bertopeng itu tampak histeris dan ingin mengatakan sesuatu. Rantai yang diikat di belakang mereka juga bergerak, seolah-olah mereka akan melarikan diri dari tempat ini. Namun, meskipun Su Xiao dikurung di tempat ini, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Lagi pula, lingkungannya terlalu buruk. Ada beberapa sel di kedua sisi ruangan. Di antara sel-sel ini, ada banyak orang kurus kering, tetapi mereka tampak sudah menyerah. Mereka berbaring di tanah dengan mata kosong dan tidak bergerak. Jika mereka tidak bisa bernapas, Su Xiao hampir mengira mereka adalah beberapa mayat. Saat ini, dia sudah berdiri di depan kedua pria bertopeng itu. Dia memberi isyarat kepada para penjaga yang berdiri di belakangnya untuk melepas topeng mereka. Setelah melepas topengnya, kedua pria itu juga melihat Ana berdiri di depan mereka. Mereka mulai meraung histeris, berdoa agar Ana melepaskan mereka. Ternyata kedua pria itu adalah dua bandit yang mencoba memperkosa Ana di gang. Sudah kubilang kalian harus tahu identitasku dengan baik, tapi kalian tidak mau melepaskanku saat itu, jadi tolong beritahu aku mengapa aku harus melepaskan kalian sekarang. Kata Ana sambil memainkan elang emas di tangannya. Maaf, ini semua kesalahan kami. Kami kehilangan akal sehat saat itu. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kuharap kau bisa berbelas kasih dan membiarkan kami pergi. Ya, ini semua kesalahan kami. Aku minta maaf. Petik 2. Tapi apapun yang mereka tanyakan, Ana mengabaikannya dan tetap mempertahankan tatapan jijiknya, seolah-olah tidak ada dua anjing yang terjebak di depannya. Kalian punya dua pilihan sekarang. Suara dingin Ana terdengar. Pertama, biarkan aku berlatih menembak. Ayahku sering mengatakan bahwa menembak saja tidak bisa menghasilkan hasil yang baik dalam menembak. Hanya dengan berlatih menembaklah kita bisa melakukannya dengan baik. Lihat, aku membawa senapanku ke sini hari ini. Syaratnya sangat sederhana. Biarkan aku menembak satu peluru penuh. Jika kalian bisa melewatinya, aku akan membiarkan kalian pergi. Sambil mengacungkan pistol di tangannya, dia berkata, Tidak, tidak akan pernah. Kedua bandit itu berteriak kesakitan, wajah mereka berkerut. Ada cara lain. Ana menyimpan pistol di tangannya dan terus mengikuti kedua bandit itu. Pernahkah kalian mendengar tentang Kolosem di Roma kuno? Aku selalu ingin melihat bagaimana rasanya dua gladiator bertarung di arena. Nah, Tuhan telah memberi kalian berdua kesempatan untuk menjadi gladiator. Ana mengatakannya dengan nada mengejek. Tapi pilihanku sedikit berbeda dari yang pertama. Jika kalian memilih yang kedua, hanya satu dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup. Ana berkata dengan santai sambil bersandar di sudut, menatap kedua bandit itu. Kalau begitu, putuskan sekarang juga. Aku sangat sibuk. Aku tidak punya banyak waktu untuk bernegosiasi dengan kalian. Kalian hanya punya dua pilihan ini. Jelas, kedua pilihan ini bukanlah pilihan yang baik bagi kedua bandit itu, dan ini juga mencerminkan distorsi batin Ana dari aspek lain. Sebagai seorang gadis yang tumbuh di tempat yang penuh dengan bandit dan perang ini, Ana benar-benar berbeda dari yang lain. Namun sejauh ini, Su Xiao tidak banyak bicara. Dia hanya menatap kedua bandit itu dengan tenang, memikirkan pilihan mana yang akan mereka pilih. Namun, setelah beberapa menit berpikir, kedua bandit itu memilih cara kedua. Lagi pula, tidak ada yang bisa menahan rasa sakit akibat terkena tembakan pistol. Dan pilihan ini juga menguntungkan Ana, dan sejak pilihan ini diajukan, sudah dipastikan dari lubuk hatinya bahwa kedua bandit itu pasti akan memilih pilihan kedua, dan inilah niat Ana. Dia hanya ingin melihat kedua pria itu saling membunuh. Sekarang kalian telah memilih pilihan kedua, kalian tidak perlu kembali. Ana bertepuk tangan, dan pengawal di belakangnya tidak tahu kapan harus mengikutinya. Mereka menekan kedua bandit itu, menyeret mereka ke satu sisi, dan memasang rantai yang lebih panjang di leher mereka. Kedua bandit itu dikunci di dinding kiri dan kanan, sehingga mereka hanya bisa bergerak dalam jangkauan rantai, tetapi rantai mereka tidak terlalu kuat, hanya cukup untuk mereka saling menjangkau. Dengan cara ini, Ana dapat berdiri di luar jangkauan rantai untuk menyaksikan duel antara kedua bandit tersebut. Setelah mengunci kedua bandit itu, Ana meminta pengawalnya untuk meletakkan tongkat dan pistol di tengah-tengah mereka. Setelah duel dimulai, kalian dapat memilih untuk saling membunuh dengan tangan kosong, atau kalian dapat memilih untuk merebut senjata di depan kalian dan saling membunuh. Kalian putuskan sendiri, tetapi hanya ada satu syarat, yaitu, setelah salah satu dari kalian mati, yang tersisa dapat keluar hidup-hidup. Kata Ana,
menyuruh pengawal yang berdiri di sampingnya mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Pada saat pengawal menghitung sampai 1, kedua bandit itu tiba-tiba menyerbu keluar seperti bison yang mengamuk. Mereka berdua ingin merebut pistol itu, agar bisa mengakhiri pertempuran tanpa kesulitan. Sekarang, keduanya, meskipun akur dan berapa banyak uang yang mereka rampok bersama, saling bertarung untuk hidup dan mati. Perampok di sebelah kiri melompat ke depan, salah satu tangannya tepat berada di pistol, tetapi perampok di sebelah kanan yang berlawanan dengannya juga seperti anjing pemburu, langsung meraih tangannya dan menepisnya. Namun, tak disangka setelah ditepis, pistol itu juga terlepas ke samping. Keduanya, seperti dua anjing, meraih tongkat di sisi berlawanan dari pistol. Perampok di sebelah kanan, seperti ikan mas yang ganas, melompat ke sisi kirinya dan menyerang lagi, mencoba merebut pistol itu. Tetapi pistol itu ditendang oleh perampok di seberangnya begitu ia menangkapnya. Sayang sekali pistol itu terlepas ke kaki perampok di sebelah kanan dengan tendangan seperti itu. Sekarang ia bisa dengan mudah berbalik dan mengambil pistol itu. Tepat ketika bandit di sisi kanan berbalik dan siap untuk memasukkan tangannya, bandit di sisi kiri dengan cepat meraih rantai di lehernya, menariknya ke belakang, dan memberi hormat dengan tinju yang kuat. Pop! Meskipun tubuh kedua bandit itu relatif lemah, tetapi sekarang adalah saat hidup dan mati, mereka penuh dengan kekuatan. Setelah bandit di sebelah kanan menerima pukulan keras itu, seluruh wajahnya langsung berdarah. Pergi dari sini. Perampok di sisi kanan membenturkan kepalanya dan langsung mengenai dahi perampok di sisi kiri, yang membuatnya terhuyung dan jatuh ke tanah. Sekarang perampok di sisi kanan ingin membalikkan badannya untuk mengambil pistol setelah melihat bahwa dia telah berhasil lolos. Namun, perampok di sisi kiri justru terpental olehnya, dan kemudian dengan keras kepala menginjak rantai di belakang perampok itu. Dia menariknya kembali dan langsung menendangnya di wajah. Pop! Beberapa tetes darah menyembur keluar, dan pemandangan itu terlihat sangat berdarah. Namun, Su Xiao telah melihat banyak pemandangan seperti ini, bahkan lebih berdarah dari ini, jadi dia berdiri di sana dengan tenang menyaksikan sambil memegang dadanya dengan acuh tak acuh. Tapi Ana di sekitarnya berbeda. Sepertinya dia sudah lama tidak melihat pemandangan berdarah seperti ini, jadi begitu dia melihat banyak darah, dia sangat bersemangat hingga menahan napas. Su Xiao tidak bisa membayangkan seperti apa masa kecil Ana, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti Ana yang begitu kecanduan membunuh. Pertarungan antara kedua bandit di depan mereka terus berlanjut. Bandit di sebelah kanan ditangkap oleh bandit di sebelah kiri setelah dirantai, jatuh ke tanah, tangannya mengepal erat, memukul wajahnya berulang kali. Darah terus mengalir deras. Bandit di sebelah kanan jelas tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Ketika ia berada dalam situasi buruk, ia tetap tidak melawan. Ia hanya menutupi wajahnya dengan tangan dan meringkuk. Ia menahan serangan bandit di sebelah kiri dengan tubuhnya. Kau tidak bisa melakukan ini. Jelas, perilaku bandit di sebelah kanan menarik ketidakpuasan Ana. Jika kalian tidak melawan, kalian berdua akan ditembak. Bab 814. Di ruang bawah tanah yang gelap ini, pertarungan antara kedua bandit terus berlanjut. Ana mengatakan ancaman itu, para bandit juga panik selama 2 hari ini. Yang pertama menanggung akibatnya adalah bandit di sisi kiri. Meskipun sekarang ia unggul, ia masih memukuli bandit yang terkepung di sisi kanan dengan kedua tangannya. Bandit di sebelah kiri berteriak histeris saat bertarung. Lawan, lawan, lawan aku. Atau kita berdua akan mati, dasar sampah. Benar saja, di bawah ancaman ganda itu, bandit di sebelah kanan akhirnya meledak. Dengan raungan, dia memukul pipi kiri bandit. Puff! Semburan darah kembali menyembur keluar. Bandit yang terkunci di sebelah kanan terengah-engah. Tapi aku takut ini akhir dari pertarungan kita. Tanpa diduga, pada saat bandit di sebelah kiri dipukul mundur, bandit di sebelah kanan telah mengambil pistol dari tanah. Entah karena terlalu gugup atau karena ada orang lain yang menggunakan pistol. Tangan kanan bandit yang memegang pistol gemetar, tetapi dia tetap gemetar dan mengarahkan pistol ke bandit di sebelah kiri. Maafkan aku, saudaraku. Aku juga tidak punya pilihan. Benar saja, pertarungan di antara mereka hampir berakhir saat ini. Bandit di sebelah kiri juga tahu bahwa dia akan mati, jadi dia berdiri di sana dan menutup matanya. Klik. Itu juga berarti bandit itu menarik pelatuknya, tetapi suara itu membuatnya merasa sangat gelisah. Apa? Bandit di sebelah kanan terkejut, dan rasa takut sekali lagi menghiasi pipinya. Setelah melihat pemandangan ini, Ana tertawa seperti orang gila. Sepertinya dia telah merencanakan adegan ini. Aku tidak menyangka tidak ada peluru di pistol ini. Ada apa? Kata Ana sambil tersenyum. Dasar jalang. Bandit di sebelah kanan, sebelum menyelesaikan kata-katanya, mengikat bandit di sebelah kiri. Memanfaatkan kekosongan, dia mengambil tongkat yang jatuh di satu sisi dan mengayunkannya ke pipi bandit di sebelah kanan. Bang!
Terlihat juga bahwa bandit itu hanya merasakan pukulan keras di dahinya, diikuti oleh pusaran angin, bahkan dia tidak bisa mengendalikan keseimbangannya sendiri. Akhirnya, dia jatuh ke tanah dengan keras, terengah-engah. Tapi sekarang bandit di sebelah kiri, dia memiliki keuntungan, tentu saja tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, jadi dia terus mengayunkan tongkat di tangannya, dan memukulnya dengan keras. Dalam waktu kurang dari 1 menit, memar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh bandit di sebelah kanan. Seperti yang kau katakan sebelumnya, aku akan mengulanginya sekarang. Aku tidak punya pilihan. Perampok di sebelah kiri terus mengayunkan tongkatnya dan memukulnya dengan keras. Salahkan saja kalau pistolmu tidak berisi peluru. Pop. Sambil berbicara, dia mengayunkan tongkatnya ke bawah dengan keras. Tak lama kemudian, bahkan tongkat itu pun berlumuran darah. Bahkan Su Xiao bisa mencium bau darah dari tongkat itu. Namun, yang tidak disangka kedua belah pihak adalah perlawanan perampok di sebelah kanan belum berakhir sepenuhnya. Mereka menendang selangkangan perampok di sebelah kiri dan membuatnya pingsan. Tongkat di tangan mereka juga jatuh ke samping. Sepertinya dia sudah muak dengan pemukulan itu. Sekarang dia memanfaatkan kemenangan dan menjatuhkan perampok di sebelah kiri ke tanah. Dia menggigit tenggorokannya, mencabik-cabik seperti binatang buas. Awalnya, perampok di sebelah kiri bisa sedikit berteriak dan meronta, tetapi di belakangnya, dengan darah yang mengalir deras, gerakan perampok di sebelah kiri semakin mengecil. Akhirnya, dia jatuh ke tanah tak berdaya. Tak bergerak, hanya menyisakan mata kosong dan luka besar di lehernya yang terus mengeluarkan darah. Terlihat mengerikan. Bagus, bagus, kau berhasil. Ana bertepuk tangan sambil mendekati bandit yang selamat. Sekarang aku sudah berhasil, bolehkah aku keluar? Meskipun bandit itu masih terengah-engah dan berlumuran darah, dia tetap tidak melupakan apa yang telah dia lakukan. Tentu saja, tentu saja. Ana bertepuk tangan dan menyuruh kedua pengawal di sekitarnya untuk melepaskan rantai bandit itu. Maka kedua pengawal itu menemani bandit keluar dari ruang bawah tanah. Su Xiao berjalan keluar dari ruang bawah tanah lagi dan melihat matahari terbenam di langit. Dia menyadari bahwa dia telah berada di dalam tanah selama beberapa jam. Su Xiao terkejut bahwa bandit ini mampu bertarung selama beberapa jam dan keluar. Dia harus mengakui bahwa ini adalah potensi manusia. Dengan matahari terbenam di langit, Ana menepuk bahu bandit itu dengan penuh kepuasan. Sekarang kau sudah berhasil, aku akan menepati janjiku dan membiarkanmu keluar. Bandit itu tidak banyak bicara. Melihat bahwa dia telah keluar dan rantainya telah terlepas, dia berlari ke pintu. Dia tidak ingin melihat Ana lagi seumur hidupnya. Bang! Pada saat ini, terdengar suara tembakan, dan kepala bandit itu meledak. Ternyata pada saat itu, dia telah mengeluarkan pistol Desert Eagle-nya dan menembak tepat ke kepala bandit itu. Melihat tubuh bandit yang hanya tersisa setengah kepala, Ana tersenyum puas saat dia perlahan jatuh. Dari matanya, Su Xiao hanya melihat Ding Huang dan kemarahan, serta kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Bukankah kau baru saja bilang padanya bahwa jika kau membunuh orang lain, dia bisa selamat? Meskipun Su Xiao tidak terlalu terkejut, tetapi juga sangat bingung bertanya pada Ana. Ana mengangkat bahu dan berkata, aku hanya berjanji padanya bahwa dia bisa keluar hidup-hidup setelah menjatuhkan orang lain, tetapi maksudku keluar dari ruang bawah tanah. Sekarang dia sudah keluar dari tanah, tentu saja aku bisa membunuhnya. Lagi pula, aku sudah memenuhi janjiku. Ana tersenyum dan menyembunyikan Desert Eagle di tangannya lagi. Sudah larut malam. Kenapa kau tidak makan malam denganku malam ini? Aku akan mentraktirmu. Setelah melihat Su Xiao sendirian, Ana juga sangat antusias pada Su Xiao. Meskipun Su Xiao selalu menjauh dari Ana, yang merupakan tipe orang yang eksentrik, dia tahu bahwa jika dia pandai bergaul, maka dia akan mudah bergaul di kota ini, dan bahkan dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi, sehingga dapat menyelesaikan hal yang telah dia janjikan kepada Ah Ji dan Wulu. Jadi Su Xiao mengangguk. Ketika melihat Su Xiao tidak menolak, Ana pun tertawa gembira. Selama persiapan acara sastra dan seni, Ana mengajak Su Xiao duduk di halaman belakang rumahnya untuk mengobrol. Namun, ketika Su Xiao melewati vilanya, ia mendengar banyak langkah kaki di dalam. Tampaknya koki di sekitarnya seharusnya sudah mulai memasak begitu Ana memberi perintah. Lagi pula, ia bersama seorang tuan rumah yang memiliki kecenderungan kekerasan yang serius, dan nasib mereka semua ditentukan oleh Ana. Ada dua jenis orang di kota ini, satu rendahan, yang lain lebih rendah dari yang terbaik. Tetapi yang paling memalukan adalah orang di tengah-tengah, yang mirip dengan koki keluarga Ana. Lagi pula, koki dapat diganti kapan saja. Ketika para koki ini dipecat, mereka akan kehilangan perlindungan Ana. Setelah itu, banyak preman atau orang biasa yang penuh kebencian akan melampiaskan kemarahan mereka pada para pelayan yang dipecat. Terlebih lagi, para pelayan di sekitarnya tidak berani membuat Ana tidak senang. Mereka tidak khawatir dia akan bunuh diri, tetapi mereka takut dipecat,
karena dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan dihadapinya setelah dipecat, dan berapa banyak orang yang ingin menindasnya. Su Xiao mengikutinya ke kebun belakangnya. Itu seperti oasis kecil dengan bunga-bunga dan pepohonan di luar. Tidak hanya tanahnya yang ditutupi dedaunan hijau, tetapi juga berbagai macam bunga dan tanaman langka ditanam di sekitarnya, yang membuat Su Xiao terlihat cantik. Meskipun Su Xiao bukan seorang pencinta bunga, dia juga tahu bahwa untuk mampu membeli bunga-bunga ini, selain memiliki sejumlah uang, dia juga memiliki pengaruh tertentu. Lagi pula, beberapa bunga itu langka dan tidak memiliki hubungan khusus. Tidak ada yang mau menjualnya. Dari sini, Su Xiao dapat melihat betapa besarnya pengaruh wali kota-kota kecil ini. Aku tidak tahu apakah ada hal lain yang ingin kau bicarakan denganku. Su Xiao sangat penasaran dengan dirinya sendiri. Dia tidak menunjukkan bakat khusus apapun. Bagaimana mungkin Ana begitu tertarik padanya? Ana tersenyum penuh pertimbangan. Dia menoleh ke Su Xiao dan bertanya, "Kurasa kau telah membunuh banyak orang." Meskipun pertanyaan ini tampak biasa saja, lagi pula, beberapa orang yang berani datang ke gurun ini belum pernah membunuh siapapun, tetapi jumlah jawaban Su Xiao, serta tatapan mata dan nadanya sangat penting, karena meskipun Ana adalah seorang wanita muda biasa, dia telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun, dan dia juga tahu bagaimana melihat warna dan membedakan yang benar dari yang salah. Meskipun Su Xiao tidak takut dengan apa yang akan terjadi jika dia terbongkar, dia merasakan rasa bersalah yang berat begitu dia berpikir bahwa dia telah gagal melakukan apa yang telah dia janjikan. "Ya, aku telah membunuh banyak orang, tetapi kamu harus bertanya siapa tepatnya," kata Su sambil tersenyum. Benar saja, kunjungan Su Xiao membangkitkan minatnya, jadi Ana melanjutkan bertanya. "Lalu siapa yang kamu bunuh?" Bab 815. Menghadapi keraguan Ana, Su Xiao tetap tenang. Ia berkata dengan lemah lembut, "Dulu aku membunuh orang sepertimu." Melihat ekspresi santai Su Xiao, Ana malah tertawa. "Kau sangat menarik. Aku semakin tertarik padamu." Su Xiao sangat memahami bahwa Ana menyukai orang yang berani dan percaya diri. Su Xiao berani menceritakan semua tentang masa lalunya, yang membuat Ana sangat puas. "Sedangkan untuk ayahmu, aku belum melihatnya sejak aku datang ke kota kecil ini. Apakah dia sangat sibuk?" Su Xiao memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Ana. Ana mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. "Benar. Ayahku selalu sangat sibuk. Tentu saja, aku tahu kesibukan ini berbeda dari yang kau pikirkan. Aku tahu kesibukan ini berarti dia selalu sibuk mencari wanita di mana-mana." Pada titik ini, ekspresi Ana kembali memburuk. Sepertinya dia sedang menggertakkan gigi memikirkan apa yang telah dilakukan ayahnya. "Sejak ibuku meninggal, ayahku terus minum-minum. Baginya, ibuku adalah kendala terbesarnya." Ana meludah ke tanah sambil berbicara. "Aku tidak tahu bagaimana ibuku bertemu dengan pria ini," kata Ana dengan wajah jijik. Mendengar ini, Su Xiao merasa aneh. Di tempat yang kacau seperti ini, ayahmu bisa menjadi wali kota-kota ini, dan mengurus sertifikat ini dengan sangat baik, itu juga berkat jasanya. Su tertawa, jelas, jika tidak ada dua orang yang berpengaruh di tempat ini, semuanya tidak akan bisa berjalan. Tetapi setelah mendengar kalimat ini, Ana mendengus lebih jijik. Kemampuan ayahku untuk mencapai posisi ini hari ini bergantung pada keluarga ibuku dan kekuatan di belakang mereka. Ana berhenti sejenak, lalu mengamati senyum Sue dengan cermat, dan melanjutkan. "Ibuku dan keluarganya adalah keluarga bangsawan paling terkenal di daerah ini, tetapi kau tahu apa yang mereka lakukan dan bisnis mereka tidak terlalu terhormat, tetapi merekalah yang dibutuhkan tempat ini." Su tersenyum dan mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Dia tahu bahwa ada banyak pengusaha kaya di Afghanistan. Mereka menghasilkan keuntungan besar dengan menjual kembali senjata dan narkoba, dan mereka bisa mendapatkan ladang minyak dari beberapa pengusaha atau petani dengan harga yang sangat rendah. Kemudian, mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang dari ladang minyak, dan mereka menggunakan uang yang mereka peroleh untuk mengakuisisi lebih banyak ladang minyak dan industri lainnya. Keluarga kecil itu secara bertahap berkembang menjadi keluarga besar lokal, yang mirip dengan mafia Italia. Meskipun Su Xiao tidak tahu seperti apa keluarga Ibu Ana, saat ini Su Xiao tidak tega untuk mencari tahu lebih banyak. Tapi meskipun begitu, ayahmu berbeda. Apakah dia mengelola kota ini dengan baik? Meskipun ini tempat di luar hukum, tanpa usahanya, seharusnya kau tidak berada di posisi ini sekarang. Namun setelah mendengar kalimat ini, Ana mendengus lebih jijik. Sebenarnya, bukan dia yang bertanggung jawab atas kota ini. Dia hanya menanjak namanya. Setiap hari, dia berkeliling dan mencari wanita untuk mabuk sebelum pulang. Semua urusannya berada di bawah tanggung jawabnya, yaitu wakil wali kota. Ana berkata sambil menoleh ke Su Xiao dan melanjutkan dengan senyum. Wakil wali kotanya juga wakilnya. Namanya Adrian. Meskipun dia sangat cakap dan ingin menjadikan kota kecil ini tempat di luar hukum, aku tetap tidak menyukainya.
Semakin lama waktu berlalu, semakin besar kekuasaannya. Sangat mungkin dia akan mengambil alih posisi wali kota di masa depan. Su Xiao yang semakin mendengar hal yang salah, segera bertanya. Apa yang akan terjadi pada ayahmu saat itu? Namun ketika mendengar ini, Ana tampak tersenyum lebar. Jika itu benar pada saat itu, ayahku dan aku pasti sudah lama tidak ada di dunia ini, tetapi selama aku masih di dunia ini, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menghentikannya. Aku mengatakan ini untuk mengingatkanmu agar berhati-hati dan waspada terhadapnya. Meskipun Su Xiao ingin bertanya lebih banyak, saat ini, pengawalnya telah datang dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Ana mengangguk dan kemudian menyapa Su Xiao. Baiklah, koki saya sudah selesai menyiapkan makanan. Karena kamu sudah tinggal, jangan keberatan makan bersamaku. Ana tampak seperti orang yang berbeda sekarang. Dia sangat sopan kepada Su Xiao. Dia tidak hanya meminta Su Xiao untuk pergi duluan, tetapi juga memberi isyarat undangan kepada Su Xiao. Rok pendeknya berkibar lembut tertiup angin gurun yang sepoi-sepoi. Rambut pendeknya bergelombang di pipinya. Jika tidak termasuk apa yang baru saja dia lakukan, Ana dapat dikatakan sebagai gadis berusia 10 tahun yang cantik, seorang wanita cantik dengan gaya eksotis. Sayang sekali kekejaman dan nafsu balas dendam Su Xiao jauh melampaui imajinasinya, yang juga dianggap sebagai noda dalam pikirannya. Di sekitar taman belakang yang seperti oasis, memasuki villa Ana, perlahan menuruni tangga, ke lantai 2 Ana, di aula lantai 2 telah dipenuhi dengan berbagai makanan dan hidangan penutup barat. Ini membuat Su tersenyum terpesona. Dia belum pernah melihat begitu banyak hidangan lezat di meja yang sama seumur hidupnya. Silakan duduk dan makan. Sama-sama. Setelah Ana selesai menertawakan Su, dia mengambil inisiatif menarik kursinya dan duduk. Dia mengambil sepotong daging tenderloin dengan pisau dan garpu, lalu saya memotongnya menjadi beberapa bagian di depan saya dan memasukkannya ke dalam mulut untuk mengunyahnya perlahan. Su Xiao, entah itu makanan matang atau makanan yang dimasak, makan lebih banyak. Kini, di depan deretan daging setengah matang yang menggiurkan, Su Xiao tampak sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyukainya. Mulutnya penuh darah. Sepertinya Ana telah melihat dilema Su Xiao, jadi dia berinisiatif mengambil sepotong daging tenderloin dan meletakkannya di piring Su Xiao. Percayalah, cobalah. Kau akan menyukainya. Terkadang kau merasa ingin membunuh. Awalnya, kau merasa sangat takut, tetapi perlahan-lahan, kau akan tergila-gila dengan bau darah. Kurasa kau adalah pria yang gemar membunuh. Tapi penampilanmu yang biasa menipu semua orang, bahkan dirimu sendiri. Terlebih lagi, kau benar-benar menginginkan kekerasan, bukan? Ana menatap Su Xiao dengan tatapan khusus dan menatap hatinya. Yang tidak dipahami Su Xiao adalah bahwa Ana, justru karena apa dia bisa melihat kecenderungannya dalam hal ini. Sekarang setelah dia mengatakan itu, Su Xiao tidak akan menghindar. Dia mengiris daging setengah matang berbentuk buah pir itu dengan pisau dan memasukkannya ke mulutnya. Ia berusaha menahan kesedihan di hatinya dan mencicipi rasa darah. Setelah beberapa saat, Su Xiao terbiasa dengan bau darah, tetapi ia tidak tahu mengapa ia teringat orang-orang yang telah ia bunuh sebelumnya ketika ia sedang mengolah daging setengah matang. Sekarang ia merasa seperti sedang memakan daging mereka. Dan mata kosong mereka juga menatap dirinya sendiri, sangat hampa. Apakah kau baik-baik saja? Kali ini Ana tiba-tiba bertanya. Su tersenyum dan mengangguk lemah. Ia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang ia telah menyingkirkan keraguannya dan mulai menerima daging setengah matang di depannya, sama seperti ia telah menerima keinginan untuk membunuh di dalam hatinya. Tepat ketika Su Xiao sedang makan, seorang pelayan masuk dengan tergesa-gesa. Namun, setelah melihat ekspresi Ana, pelayan itu semakin gemetar, karena ia tahu betul bahwa Ana telah dengan jelas mengatakan kepada mereka untuk tidak mengganggunya selama makan. Tuan-tuan, kata pelayan itu sambil gemetar di sisi Ana, berbisik di telinganya apa yang harus dikatakan. Namun, tanpa diduga, setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan pelayan itu, Ana menjadi sangat marah hingga menggertakkan giginya. Mereka semua mengambil pisau di atas meja dan meletakkannya di atas meja. Dang! Melihat pisau yang berkilauan dan berkilauan di atas meja, Su terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ana semarah itu, tetapi Su Xiao tidak tahu. Kelompok pelayan di sekitar mereka juga melihat Ana semarah itu untuk pertama kalinya. Ternyata alasan kemarahan Ana tidak lain adalah seseorang yang seharusnya tidak datang menemuinya. Orang itu adalah Adrian. Meskipun Su Xiao pernah mendengar Ana mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Adrian sebelumnya, dia tidak menyangka Ana akan membenci Adrian sampai sejauh ini. Ana menarik napas dalam-dalam, sedikit menenangkan diri, lalu keluar. Saat keluar, dia bisa mendengar langkah kaki Adrian bergema di tangga. Meskipun Su Xiao sangat jelas bahwa Adrian bukanlah orang baik, dia tidak bisa membiarkan Ana menghadapinya sendirian. Karena Ana adalah tamu keluarga Adrian, Su Xiao memiliki kewajiban untuk menemuinya. Memikirkan hal ini, Su Xiao perlahan berjalan menuruni tangga bersamanya.
Di ruang tamu yang luas, seorang pria kurus setengah baya dengan rambut rapi berusia 40-an duduk di sofa, dengan tenang menunggu kedatangan Ana. Dia mengenakan setelan rapi, dan bahkan di tempat berpasir seperti ini, dia tetap terlihat sangat bersih. Kerahnya diikat dengan dasi merah, yang terlihat agak aneh, namun tampak sangat berwibawa. Setelah melihat Ana, Adrian jelas sangat bersemangat. Dia mengulurkan tangan dan ingin berjabat tangan, tetapi begitu dia mendongak, dia melihat wajah dingin Ana. Apa yang Adrian lakukan di sini kali ini? Kata Ana dingin, senyum Sue terdengar, itu adalah upaya untuk menekan amarah di hatinya. Aku mendengar bahwa para pemberontak di luar kota tampaknya telah mengirim agen rahasia untuk menyusup ke kota kita beberapa hari ini. Sekarang aku meluncurkan pencarian besar-besaran di kota. Selain itu, aku mendengar bahwa Nona Ana, Anda juga telah menerima orang luar dalam 2 hari ini, jadi aku akan membawa seseorang untuk menyelidiki. Saat Adrian berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Su Xiao, yang berdiri di belakangnya. Tatapannya membuat hati Su Xiao dingin, seolah-olah dia sudah mengenal Su Xiao dengan baik. Bab 816. Di tengah ruang tamu villa, Adrian berdiri di tempat yang sama, matanya tertuju pada Sue dan tersenyum seolah-olah dia mengenal Sue dengan baik. Maaf, kau tidak berhak menggeledah villaku, dan tidak ada alasan untuk menanyai tamuku. Sekarang aku peringatkan kau sekali saja. Aku ingin kau segera pergi. Jika kau masih keras kepala, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Ana baru saja berkata dengan dingin, tanpa banyak emosi, meskipun permukaan Ana begitu dingin, tetapi senyum Sue dapat merasakan tangan Ana mulai mencengkeram erat tanpa sadar. Jika dia masih memegang pistol, aku khawatir sekarang seharusnya langsung mengeluarkan pistol itu untuk diarahkan ke Adrian. Baiklah, kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Adrian melambaikan tangannya dengan lembut dari bahunya, dan sekelompok pengawal di belakangnya mengikutinya pergi. Tetapi setelah melangkah 2 langkah, wajahnya berbalik, menatap Sue dengan mata dinginnya, dan berkata sambil tersenyum. Kau beruntung, nak, tapi hanya kali ini. Jangan sombong. Kami akan menangkapmu cepat atau lambat. Setelah itu, Adrian pergi dengan marah. Jangan khawatir, mereka tidak berani melakukan apapun padamu. Tidak lama setelah Adrian pergi, Ana berbalik dan menepuk bahu Sue. Dia berkata kepada Sue seperti seorang kakak yang baik. Petik 2. Tidak masalah. Dia tidak berani melakukan apapun padamu. Aku tidak percaya siapapun bisa melakukannya di depan mataku. Petik 2. Tetapi apakah Adrian akan melakukannya sendiri? Su Xiao tidak khawatir, karena dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Kelompok Adrian tidak mungkin menjadi lawan Su Xiao dalam keadaan apapun. Tetapi jika identitas Su Xiao terungkap kepadanya, mereka pasti akan melampiaskan kemarahan mereka pada pemberontak di luar kota. Pada saat itu, banyak warga sipil akan dibantai. Situasi ini bukanlah yang diinginkan Su Xiao. Meskipun Su Xiao bukanlah seorang pasifis, situasi di mana banyak warga sipil tak berdosa dibantai bukanlah yang ingin dilihat Su Xiao. Apakah kau pikir kau benar-benar bisa mengalahkannya sekarang? Su Xiao tiba-tiba menoleh ke Ana dan berkata. Kalimat ini benar-benar membuat Ana waspada. Sejujurnya, dia belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi sekarang ketika ditanya, Ana mulai meragukan dirinya sendiri. Aku putri wali kota. Bagaimana menurutmu aku tidak bisa mengalahkannya? Merasa sangat bingung, Su tersenyum dan berkata. Su berpikir sejenak sambil tersenyum dan berkata kepada Ana. Jika dia benar-benar mengendalikan urusan kota lainnya, seperti yang kau katakan, dia sudah menjadi wali kota secara nominal. Dia mungkin tidak bisa menyerangmu sekarang, tetapi dia bisa menyerang penduduk kota ini dengan cara tertentu. Dia bisa memaksa penduduk kota ini untuk melawanmu. Petik 2. Su Xiao berkata dengan sistematis, lagi pula, sejak di Tiongkok, dia sudah memahami dengan sangat jelas kebenaran tentang membunuh orang dengan pisau. Ketika Su Xiao mengatakan ini, Ana menundukkan kepalanya. Dia dengan hati-hati memikirkan arti kata-kata Su Xiao. Bagaimanapun, kata-kata Su Xiao memang mengandung kebenaran. Sekarang ayahnya tidak tahu harus pergi kemana. Ana sudah lama tidak menghubunginya, dan ayah Ana juga sangat menghargai wakilnya. Bisa dibilang, Adrian tidak akan memiliki kehidupan mewah seperti ayahnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pikirannya sangat jelas, jika hanya ada 1 atau 2 orang yang menyusahkan di kota, Ana dapat dengan mudah mengalahkan mereka, tetapi jika seluruh penduduk kota bersama-sama menghadapinya, mungkin ayahnya sendiri pun tidak dapat menenangkan amarah mereka. Ini adalah pertama kalinya Ana berpikir bahwa Adrian akan berurusan dengannya seperti ini, dan mungkin Adrian sudah mulai merencanakan langkah demi langkah. Hari ini Adrian datang menemui Ana, mungkin untuk memberi Ana kesan buruk. Melihat Ana yang sangat cemas, Sue menghela napas sambil tersenyum. Lagi pula, Ana tidak bisa disalahkan atas situasi ini. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, tetapi untungnya, Su Xiao bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, dan sebuah rencana perlahan muncul di benaknya.
Apakah kamu pikir kamu bisa mengelola seluruh kota? Su Xiao tiba-tiba bertanya pada Ana. Mengapa kamu menanyakan ini sekarang? Jelas Ana tidak mengerti maksud Su Xiao, tetapi yang dibutuhkan Su Xiao sekarang adalah jawaban yang positif. Pertanyaan ini sangat penting. Aku butuh kamu menjawabku dengan serius. Melihat tatapan serius Su Xiao, Ana menenangkan diri dan memikirkan masa depannya dengan hati-hati, tetapi bagaimanapun dia berpikir, dia tidak bisa memberi Su Xiao jawaban saat ini. Apakah kamu pikir seperti itulah caramu hidup sejak kecil? Bebas, tidak pernah belajar apapun, bahkan tidak tahu bagaimana mengelola kota. Kata Su Xiao dengan sangat kecewa. Petik 2. Tidak. Ana awalnya dengan tegas membantah Su Xiao, tetapi kemudian, Ana juga menjadi malu. Dia sangat malu untuk mengatakannya. Lagi pula, aku memang belajar banyak hal sebelumnya. Meskipun aku tidak menyukai hal-hal itu, ayahku memaksaku untuk mempelajarinya sejak kecil. Tapi setelah aku dewasa, hidupku menjadi bebas dan dia tidak peduli padaku, jadi aku perlahan sedikit melupakannya. Kata Ana dengan malu. Dia menundukkan kepala seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Mendengar ini, Su Xiao akhirnya menghela napas lega. Tidak apa-apa. Lupakan apa yang telah kau pelajari di masa lalu. Tidak masalah. Kau bisa mempelajarinya lagi. Tetapi jika Anda ingin terus mengendalikan kota ini, Adrian harus pergi. Petik 2. Hanya saja Sue menertawakan saya karena mengatakan itu kepada Ana. Dia juga tahu bahwa Adrian adalah ancaman besar. Tapi apakah dia benar-benar perlu mempercayai pria yang baru saja dia temui? Ana mendongak ke arah Sue dan tersenyum, hatinya penuh keraguan. Jadi kau punya rencana untuk menghadapi Adrian, kan? Su Xiao mengangguk percaya diri. Kau mungkin tidak terlalu menyukai rencana ini, tapi percayalah, ini cara terbaik untuk menyingkirkannya. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau akan kehilangan kesempatan untuk membunuhnya selamanya. Terlebih lagi, apakah kau mempercayaiku? Su Xiao memikirkannya dengan saksama. Meskipun dia sudah dewasa sekarang, dia sudah lama tidak memikirkan masalah yang sangat mengkhawatirkannya. Pada akhirnya, Ana mengucapkan 3 kata. Aku percaya padamu. Sue tersenyum dan mengangguk. Pernahkah kau mendengar cerita tentang membunuh orang dengan pisau? Ana mengangguk. Melihat ekspresi Ana, Su Xiao melanjutkan dengan khawatir. Adrian bisa menggunakan pisau untuk membunuhmu, jadi kita juga bisa menggunakan pisau untuk membunuhnya. Tapi ketika mendengar ini, Ana malah semakin bingung. Dia tidak begitu familiar dengan seni perang di Tiongkok. Jika Adrian benar-benar wali kota-kota ini, dia pasti takut pada satu hal. Sue berkata sambil tersenyum, melirik Ana. Kau pasti tahu apa itu, kan? Ana mengangkat kepalanya dan berpikir sejenak, lalu ia langsung menjawab. Aku tidak tahu. Tapi jawaban Ana membuat Sue tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tahu Ana percaya diri dengan kemampuannya sendiri, ini bukan saatnya untuk mengatakan itu. Jadi Su Xiao hanya bisa menahan diri untuk terus menjelaskan kepada Ana. Jika dia benar-benar wali kota-kota kecil ini, maka hal yang paling dia takuti adalah tentara perlawanan yang bersembunyi di luar kota, kan? Tapi begitu Su Xiao menyebutkan perlawanan, bulu kuduk Ana berdiri. Tunggu saja, kau tidak mau aku. Ana berbalik, matanya penuh ketakutan. Su berkata dingin sambil tersenyum. Adrian, kendalinya atas kota ini benar-benar di luar imajinasimu. Sekarang dia hanya butuh alasan yang tepat untuk menuduhmu dan ayahmu melakukan kejahatan. Seiring waktu, kalian berdua akan melepaskan apa yang kalian miliki dan pergi jauh, atau kalian mungkin akan ditangkap oleh Adrian dan dipenjara, disiksa, dan dibunuh. Ana tahu bahwa tawa Sue bukanlah dibuat-buat, karena jika dia adalah Adrian, dia pasti akan melakukannya. Dan kurasa Adrian tidak akan pernah mengizinkanmu membentuk pasukan pribadimu sendiri, karena dia tahu itu sangat berbahaya baginya, dan dia tidak ingin kota sempurna yang telah dibangunnya jatuh ke dalam perang karena ulahmu. Saat membicarakan hal ini, Ana benar-benar ingat bahwa Adrian pernah ingin membentuk tim pengawal pribadi, tetapi usulannya ditolak oleh ayahnya. Ayah Ana kekurangan dana, jika tidak, akan sulit, karena Ana sudah lama marah, tetapi sekarang dia masih ingin mewujudkannya. Diperkirakan Adrian telah membujuk ayahnya dengan sangat keras. Jadi apa rencanamu? Ana dengan cepat menjawab Su Xiao. Dia tahu bahwa Su Xiao bisa menceritakan lebih banyak tentang minatnya, tetapi Ana tidak ingin mendengarkan lebih lanjut. Dia ingin tahu apa yang bisa dilakukan Su Xiao. Su Xiao menoleh ke Ana dengan senyum dingin. Sekarang satu-satunya cara adalah menyatukan para pemberontak di luar kota. Kita akan menggunakan bantuan para pemberontak untuk menyingkirkan Adrian. Saat itu, kau akan mengambil alih posisi Adrian dan mengendalikan kota menggantikan ayahmu. Aku juga bisa secara diam-diam menghubungkanmu dengan para pemberontak agar kau bisa mencapai kesepakatan tertentu dengan mereka, sehingga kau bisa terbebas dari gangguan para pemberontak dan terus menjalankan kotamu. Meskipun rencana Su Xiao terdengar sempurna, pelaksanaannya cukup sulit. Terlebih lagi,
Ana tidak menyangka bahwa dia akan bekerja sama dengan para pemberontak. Jika orang yang mengucapkan kalimat ini di depannya adalah orang biasa, dia pasti sudah membunuhnya dengan sekali tembak. Tapi sekarang Su Xiao yang berbicara di depannya. Saat pertama kali melihat Su Xiao, Ana tahu bahwa dia pasti orang yang dapat dipercaya, dan dia memang menunjukkan kemampuannya. Bab 817. Di ruang tamu villa Ana, Su Xiao dan Ana duduk tenang di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su Xiao sedang memikirkan cara menyeimbangkan hubungan antara Ana dan pasukan pemberontak. Dalam hatinya, ia bergumul dengan dirinya sendiri. Ia telah menerima pendidikan ayahnya sejak kecil, dan ayahnya telah berulang kali mengatakan kepadanya bahwa para pemberontak di luar tembok adalah iblis. Jika mereka jahat dan berurusan dengan mereka, ia akan jatuh ke jurang kehancuran. Sekarang itulah masalah yang sangat ia khawatirkan, dan ia tidak tahu jenis barang apa yang dimaksud dengan para pemberontak yang disebutkan Su Xiaoko. Saat ini, yang membuat Su Xiao pusing adalah perbandingan kekuatan antara Adria dan para pemberontak. Sejauh situasi saat ini, para pemberontak tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Paling-paling, mereka hanya membuat sedikit keributan di sekitar wilayah kekuasaan Adria. Tetapi perlawanan skala besar akan ditumpas pada tahap awal, itulah sebabnya perlawanan terus kalah. Mereka belum menemukan cara yang baik untuk membatasi Adria. Su Xiao tidak tahu apakah mereka akan menerima ide ini setelah Su Xiao menyampaikannya kepada para pemberontak. Lagi pula, pasukan wali kota dan para pemberontak saling bermusuhan. Su Xiao tidak tahu apakah para pemberontak dan putri wali kota akan saling membenci. Kedua pria itu terdiam, dan tidak ada jawaban selama 1,5 saat. Tinggal di sini dulu. Kita akan membicarakannya nanti. Ana juga tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa mengatur agar Su Xiao tetap tenang terlebih dahulu. Saran Su Xiao juga sangat membantunya, dan setelah lama berpikir matang, dia juga tahu bahwa metode Su Xiao memang bagus, tetapi apakah dia harus berhubungan dengan pasukan pemberontak atau tidak, dan apakah pasukan pemberontak itu akan mengkhianatinya setelah mereka mendapatkan Su Xiao, semua itu masih menjadi pertanyaan. Setelah kembali ke kamarnya, Su Xiao juga berbaring di tempat tidur dan berpikir matang tentang hal-hal yang belum dipikirkannya. Perlahan, Su Xiao merasa semakin mengantuk, dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk menutup mata dan tertidur. Tapi Ana tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali ia memejamkan mata, ia akan memikirkan hal-hal yang ingin Su Xiao sampaikan kepadanya. Ia berpikir bahwa pria yang berwajah tampan dan berhati baik itu mampu melakukannya. Keesokan harinya, Ana masih belum memberikan jawaban yang jelas. Su Xiao ini sangat merepotkan. Beberapa hari kemudian, Ana tampak acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi hari itu. Su Xiao tahu bahwa Ana sengaja mengabaikan pengalaman ini. Su Xiao juga mengerti bahwa banyak orang yang lahir dalam kemewahan tidak memiliki konsep untuk menangani masalah darurat. Ketika mereka menghadapi sesuatu, mereka selalu memilih untuk mengesampingkannya. Hari ini, hal semacam ini juga sesuai dengan harapan Su Xiao. Karena tidak ada balasan, Su Xiao harus memikirkan cara menyelamatkan palu itu. Namun akhir-akhir ini Ana sering jalan-jalan dengan Su Xiao, memamerkan harta keluarga mereka, sehingga Su Xiao tidak bisa pergi. Dan karena peringatan Adrian sebelumnya, Ana tidak berani membiarkan Su Xiao keluar sendirian. Setiap kali Su Xiao berencana keluar, Ana akan menyuruh salah satu pengawalnya untuk mengikuti Su Xiao dan melindunginya sepanjang jalan. Bahkan ketika dia pergi ke toilet, dia harus berdiri di depan pintu. Meskipun banyak ketidaknyamanan, Su Xiao tahu bahwa semua ini adalah niat Ana, dan dia benar-benar khawatir akan kecelakaan yang menimpa Su Xiao. Setelah tinggal di rumah Ana selama sehari berikutnya, Su Xiao akhirnya menemukan kesempatan untuk menyingkirkan kedua pengawal Ana. Kemudian dia keluar dari vilanya melalui pagar yang rusak di halaman belakangnya dan berjalan perlahan menuju kota. Sekarang, penampilan baru Su Xiao sangat berbeda. Seperti pria-pria di sekitarnya, Su Xiao mulai menutupi lehernya dengan selembar kain pasir di atas meja dan menutupi setengah wajahnya ketika dia keluar. Dengan cara ini, dia tidak akan mudah mengungkap identitasnya, dan pakaian yang dikenakannya bukan lagi pakaian kasual tradisional di kota, melainkan jubah putih besar yang mirip dengan pakaian dan citra pria setempat. Meskipun jubah putih besar semacam ini tidak terlihat terlalu anggun, dan mudah terkena debu saat berjalan. Terlebih lagi, pakaian ini tidak terlalu adem. Su Xiao tahu betul konsep seperti apa yang adem di iklim gurun yang kering seperti ini. Namun, pakaian ini memiliki kelebihannya. Kelebihan pertama adalah sangat lebar. Saat mengenakan jubah ini, Su Xiao dapat langsung mengikat berbagai macam senjata di tubuhnya, sehingga dia dapat mengeluarkan pistol dari posisi tertentu dalam keadaan darurat dan mengarahkannya ke musuh. Meskipun Su Xiao berhasil melepaskannya, dia juga tahu bahwa lingkungannya saat ini tidak terlalu aman, karena dia tahu bahwa Adrian sekarang berkeliaran di seluruh kota, dan Adrian tampaknya perlahan-lahan menyebarkan cerita tentang putri yang bersekongkol dengan pemberontak di luar kota.
Spekulasi ini bahkan dirangkum menjadi sebuah balada, yang sangat populer di seluruh kota. Sekarang, dengan wajah tertutup, Su Xiao dapat dengan tenang mendekati pusat kota seperti seorang penumpang, dan mendapatkan beberapa informasi dengan mengobrol dan berbelanja. Su Xiao berpikir dan berjalan ke sebuah toko yang menjual kerajinan tangan. Tampaknya toko ini sudah lama buka. Mungkin juga karena musim hujan setempat, toko itu telah mengalami penggurunan yang parah. Bahkan dinding pintu toko yang dulunya sangat indah telah terkikis dengan beberapa jejak pasir, dan penuh dengan lubang. Namun yang mengejutkan Su Xiao, papan nama toko itu masih terlihat sangat baru. Ketika Su Xiao melihat papan nama itu dan terkejut, pemilik toko keluar. Dia menepuk bahu Su Xiao dengan penuh antusias. Ketika dia menyadari bahwa Su Xiao memintanya untuk melihat papan nama tokonya, dia menjadi lebih senang. Aku tidak menyangka. Sebenarnya, aku mencuci papan namaku setiap hari sebelum membuka pintu. Ini tidak hanya membuatnya kurang kotor, tetapi juga membawa keberuntungan bagiku. Meskipun pemilik toko berkata begitu pasrah, matanya masih penuh harapan. Su Xiao tertawa terbahak-bahak, seperti burung yang tidak buang kotoran di tempat seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang akan berbelanja di toko kerajinannya, tetapi pemilik toko juga menghela napas pasrah. Pemilik toko ini mengatakan bahwa dia hanya tahu cara membuat kerajinan tangan, dan dia telah melakukannya sejak kecil. Dia juga percaya bahwa toko kerajinannya akan sukses. Bagaimana cara Anda menjual kerajinan tangan ini? Saya rasa Anda melakukannya dengan cukup baik. Sambil berbicara, Su Xiao mondar-mandir di tokonya. Setelah beberapa saat, Su Xiao akhirnya mengambil ukiran akar yang mirip senapan dan berkata kepada pemilik toko. Namun, sang bos juga menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, tanpa berkata apa-apa. Lagi pula, karena waktu telah benar-benar berlalu, bahkan label yang awalnya bos tempelkan pada barang-barang ini pun telah hilang. Namun yang mengejutkan Su Xiao adalah bos tidak menjelaskan betapa pentingnya peralatan itu baginya. Petik 2. Aku bisa melihat kemampuanmu. Lagi pula, semua orang berpikir bahwa aku dilahirkan untuk berguna, kan? Su Xiao tampak sangat menghibur. Setelah melihat bonus dari bos, Su Xiao juga memutuskan untuk menggunakan kata-kata seperti itu untuk mengganggu rasa malu semua orang. Melihat Su Xiao menghibur dirinya sendiri begitu banyak, pemilik toko kerajinan tangan juga sangat senang tertawa, tetapi kata-kata Su Xiao selanjutnya mendinginkan hatinya. Aku dilahirkan untuk berguna. Sayangnya, bakatmu terbatas pada hal-hal yang dapat diterima atau dikagumi oleh orang-orang. Tetapi jika keterampilanmu benar-benar tidak sesuai dengan masyarakat saat ini, tidak ada yang akan menghormatimu. Kata-kata Su Xiao masuk akal. Bos mengangguk lagi, dan terus membiarkan Su Xiao melihat patung yang dibuatnya. Tapi Su Xiao tidak datang untuk ini hari ini. Kau pasti sudah mendengar tentang pemberontak di luar kota, kan? Kata Su sambil tersenyum pelan, sambil memilih barang-barang di tangannya. Meskipun bisnis bos tidak begitu bagus di waktu biasa, Su Xiao tahu bahwa begitu ada tamu asing di toko ini, pasti akan menjadi pilihan pertamanya. Sebagian besar tamu asing ini diorganisir oleh pasukan pemberontak. Bos pasti ingat pelanggan yang pernah membeli barang di sini. Su Xiao ingin mengetahui lokasi palu itu dari nada bicara bos. Meskipun Su Xiao telah membicarakan topik ini, bosnya juga merasa malu untuk mengusirnya. Lagi pula, dia memang tidak ada urusan bisnis akhir-akhir ini. Jadi dia hanya duduk bersama Su Xiao, masing-masing menuangkan segelas anggur, dan perlahan berkata, "Apa yang kau katakan itu benar. Barang-barang di toko saya memang sangat populer di kalangan turis asing. Setiap kali ada turis asing di desa, toko yang mereka incar pasti toko saya." Su Xiao mengangguk sambil tersenyum dan melanjutkan, "Jadi, jika kau seorang pemberontak, apa yang akan kau lakukan?" Tidak disangka, ucapan ini membangkitkan minat para pemilik toko. Lambat laun menjadi jelas bahwa para pemilik toko dan warga sipil biasa sangat tertindas oleh para petinggi. Jika keluarga tidak punya cara untuk membiarkan mereka melampiaskan amarah mereka, Su Xiao tidak akan punya kesempatan untuk memenangkan duel. Su Xiao tahu bahwa dia tidak bisa menciptakan api di padang rumput dalam sekejap. Dia hanya bisa berjuang sendiri, dengan hati-hati mencari korek api satu persatu. Jika suatu hari nanti, dan aku masih hidup, aku takut aku akan menghancurkan semua villa indah mereka dan menjadikan setiap batu bata di villa mereka sebagai kerajinan tanganku. Pemilik toko kerajinan tangan itu berkata dengan marah, sepertinya dia baru saja menerima pelecehan dari tentara belum lama ini. Aku berpikir sepertimu, tapi sekarang kita tidak seharusnya terpaku pada masa lalu. Su berkata sambil tersenyum, menatap pemilik toko kerajinan tangan itu. Bab 818. Su Xiao terus membuktikan bahwa bosnya berkomunikasi dengannya melalui e-commerce kerajinan tangan dengan dekorasi yang sangat sederhana ini. Melalui mulut bosnya, Su Xiao memahami bahwa sebagian besar penduduk biasa di kota ini hidup dalam kesulitan. Mereka harus menghadapi rayuan dan sabotase dari pasukan perlawanan asing, dan tekanan dari wali kota-kota.
Kombinasi dari dua pusaran ini membuat kehidupan semakin sulit bagi penduduk desa yang hidup dalam kondisi sulit. Su Xiao tahu bahwa jika keadaan terus seperti ini, sebentar lagi seseorang akan bangkit. Entah mereka menggulingkan wali kota atau pasukan pemberontak, pada akhirnya mereka akan menjadi gelombang teroris berikutnya. Meskipun Su Xiao tidak ingin menyaksikan hal semacam ini terjadi, sekarang Su Xiao tidak punya pilihan lain, dan dia tahu betul bahwa dia datang ke sini untuk mencari jawaban, bukan untuk terlibat dengan bosnya. Kudengar para pemberontak sering tertangkap di kota-kota, kan? Tanya Su Xiao sambil menoleh dan memperhatikan ekspresi bosnya dengan saksama, tetapi jelas bahwa pertanyaan Su Xiao tidak berarti apa-apa, dan bosnya menjawab dengan tenang. Ya, terutama beberapa hari terakhir ini, tampaknya intensitas pencarian semakin ketat lagi. Saya tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba menggeledah seluruh kota lagi, tetapi menurut saya, mereka hanya kekurangan uang dan menggunakannya sebagai alasan untuk menemukan para pemberontak demi mendapatkan uang. Meskipun kata-kata bos itu terdengar tidak masuk akal, itu juga mencerminkan pendapat warga tentang wali kota. Su Xiao melanjutkan. Jadi, apakah Anda tahu di mana para pemberontak yang tertangkap ditahan? Menghadapi tatapan bertanya wali kota, Su Xiao buru-buru menjelaskan. Anda tidak keberatan. Saya hanya bertanya secara santai. Lagi pula, saya lebih tertarik pada hal-hal seperti ini. Setelah melihat bahwa Su Xiao tidak memiliki ide khusus, terbukti bahwa bos sedikit lega. Dia berkata kepada Su Xiao sambil berpikir. Saya pernah mendengar bahwa para pemberontak yang tertangkap akan dibawa ke penjara di bawah gereja pusat. Di sini, kata bos sambil gemetar tanpa sadar. Kudengar sel itu kedap udara dan tidak bisa dilihat. Para pemberontak yang tertangkap akan ditahan di sini, disiksa sampai mati dengan cara yang paling kejam, dan akhirnya daging dari tubuh mereka akan dipotong untuk dijadikan santapan besar bagi wali kota. Menatap bosnya dengan tatapan ketakutan, Su Xiao hampir mengeluarkan suara. Tetapi kemudian ia berpikir bahwa Su Xiao memahami cara Adrian menyebarkan rasa takut. Tidak diragukan lagi bahwa hal itu dapat membangun otoritas yang lebih baik baginya dalam waktu singkat. Su Xiao tahu bahwa terkadang melebih-lebihkan kebrutalan kelas penguasa dapat meningkatkan prestise mereka sampai batas tertentu dan membuat rakyat di bawahnya tidak berani melawan. Kekhawatiran terbesar Adrian sekarang adalah seseorang di kotanya telah bergabung dengan pemberontak. Meskipun Su Xiao tidak tahu berapa banyak orang di kota Adrian yang telah bergabung dengan pemberontak, begitu orang-orang seperti Su Xiao bergabung dengan pemberontak, ancaman bagi Adrian akan sangat signifikan. Setelah bertanya-tanya, Su Xiao tak kuasa membeli beberapa ukiran akar. Dia tahu bahwa bisnis bosnya juga tidak mudah. Bosnya sekarang sedikit lebih sibuk. Mungkin dia bisa berteman dengan bosnya di masa depan, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada bos yang ramah dan antusias ini, Su Xiao pergi ke pasar gelap penduduk setempat. Meskipun Su Xiao tidak tahu seperti apa pasar gelap itu, dia mengerti secara harfiah dan kalimat demi kalimat apa peran pasar tersebut. Yang lebih jelas diketahui Su Xiao adalah bahwa bosnya memiliki keberanian untuk membuka pasar gelap di kota yang begitu tertutup. Saya pikir bosnya juga orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kota itu. Yang lebih mengejutkan Su Xiao adalah dia diam-diam mendengar bahwa Adrian, seorang bos pasar gelap, memiliki hubungan pribadi yang baik dan bahkan memiliki banyak senjata, perlengkapan perang, dan barang selundupan. Dia harus meminta bantuan bos untuk menemukannya. Memikirkan hal ini, Su Xiao semakin bersemangat. Dia juga ingin melihat bos yang dimaksud dan siapa dia sebenarnya. Su Xiao, berdasarkan informasi dari orang lain, selangkah demi selangkah menuju pasar. Saat itu masih sore hari, dan pasar juga berjalan dengan tertib. Meskipun bisnis di tempat ini tidak terlalu berkembang, bukan berarti tidak ada bisnis sama sekali. Banyak orang masih menjual barang dagangan mereka sendiri dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Su Xiao mendatangi kios-kios tersebut dan mengamatinya dengan saksama. Ternyata, bukan hanya buah-buahan, daging, sosis, tetapi juga rompi anti peluru, senjata api, amunisi, dan segala jenis senjata dijual di sana. Melihat ini, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah ini ulah dunia atau penduduk setempat? Su Xiao tidak tahu. Tepat ketika Su Xiao menemukan terowongan menurun di sebuah gang pasar sesuai lokasi yang ditentukan, dia tiba-tiba dihentikan. Di siang hari, gerbang terowongan masih dijaga oleh para penjaga, tetapi sekarang gerbang terowongan tertutup rapat dan tidak ada yang diizinkan masuk. Keluar dari sini. Jelas, penjaga di gerbang dapat menilai dari pakaian Su Xiao bahwa Su Xiao bukanlah orang yang sangat kaya. Seperti yang dikatakan Su Xiao kepadanya ketika dia hendak memasuki gerbang sebelumnya, orang kaya disambut di kota ini. Su Xiao tahu bahwa dia telah diperlakukan seperti orang miskin. Namun, mengingat ini siang hari, bahkan jika Su Xiao membuat masalah, pasar gelap tidak akan buka untuknya. Su Xiao hanya menggertakkan giginya dan bersabar. Dia siap menunggu hingga malam untuk mencoba peruntungannya. Sekarang Su Xiao akan menuju gereja yang tadi disebutkan oleh pemilik toko kerajinan.
Gereja ini bukanlah gereja dalam arti tradisional. Bahkan, dari sudut manapun Anda melihatnya, itu hanyalah gubuk kelinci, tetapi penuh dengan umat beriman. Semua orang berdoa dengan khusyuk dan berbisik dalam bahasa yang tidak dipahami orang awam. Meskipun Su Xiao tahu sedikit tentang itu, dia tidak peduli, dia tidak percaya bahwa mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Halo, nak, apakah kamu ingin bergabung dengan agama kami? Begitu Su Xiao tiba di pintu gereja, seorang lelaki tua berjubah putih perlahan menghampiri Su Xiao. Meskipun lelaki tua itu berpenampilan asing, seluruh wajahnya memerah karena debu, tetapi tatapannya tetap tegas. Dari semua sisi, lelaki tua yang berdiri di depan Su Xiao adalah seorang penganut yang taat. Namun, Su Xiao tidak tertarik pada mobil crossover baru itu. Melihat lelaki tua itu mendekat, Su Xiao hanya bisa menggelengkan kepalanya secara otomatis. Maafkan saya benar-benar tidak berniat bergabung dengan gereja. Saya datang ke sini hari ini untuk mencari tahu apakah teman saya ada di sini. Untuk menghindari ayah baptisnya, Su Xiao buru-buru memikirkan kata-kata. Tetapi mata lelaki tua itu berbinar ketika mendengar kata, teman. Benarkah? Jika temanmu benar-benar religius, saya tidak keberatan jika kamu masuk dan mencarinya. Sambil berbicara, lelaki tua itu menyingkir. Setelah melihat ekspresi Su Xiao, lelaki tua itu tahu bahwa Su Xiao bukanlah target yang tepat untuk diundang ke gereja, setidaknya tidak sekarang. Lelaki tua ini tahu betul bahwa butuh waktu lama baginya untuk tergerak jika dia ingin mengundang seseorang untuk bergabung dengan gereja, yang juga merupakan tujuannya. Setelah melewati ayah baptisnya, Su Xiao berjalan perlahan di gubuk sederhana ini. Tidak ada perbedaan antara pondok ini dan rumah pertanian biasa. Tidak ada jendela di sekelilingnya. Hanya ada beberapa tempat di atap yang memungkinkan cahaya masuk. Mungkin tempat ini dirancang seperti ini, sehingga cahaya dapat digunakan untuk ventilasi. Selain itu, jarang hujan di dekat gurun, jadi tidak perlu khawatir tentang masalah berlindung dari angin dan hujan. Ada 4 lampu minyak tanah di setiap 4 sudut kapal ini. Di bawah cahaya redup, hampir selusin umat beriman duduk di bangku sederhana. Namun, mereka tidak meninggalkan iman mereka karena lingkungan yang buruk. Sebaliknya, masing-masing dari mereka sangat taat, dengan mata terpejam dan berdoa dalam hati. Su Xiao berdiri di gereja untuk beberapa saat. Dia memejamkan mata dan mendengarkan lantunan doa sekelompok orang itu dengan suara rendah. Namun setelah mendengarkan beberapa saat, Su Xiao tidak merasakan ada yang salah. Orang-orang ini benar-benar saleh. Meskipun Su Xiao tidak mengerti apa yang mereka katakan, dari suara mereka, Su Xiao juga mendengar perasaan kesalehan. Seberapapun Su Xiao mencarinya, dia tetap tidak dapat menemukan ruang bawah tanah yang disebutkan dalam rumor tersebut. Pria yang baru saja menyambutnya di pintu tampak sedikit cerewet dan hampir seperti pria dari sekte lain. Dia selalu ingin mengajak orang untuk bergabung dengan gereja, tetapi secara umum, dia sangat sopan. Su Xiao tidak percaya bahwa dia adalah tipe orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Setelah sedikit berjalan-jalan di gereja, Su Xiao juga sangat kecewa. Bagaimanapun, seberapapun dia mencarinya, dia tetap tidak dapat menemukan di mana komputer dalam rumor itu berada. Terlebih lagi, Su Xiao tidak menemukan jejak apapun di tanah. Su Xiao sangat kecewa saat keluar dari gereja. Saat berjalan keluar, ayah baptisnya masih mengawasi dari pintu, sehingga anak itu menunggu Su sambil tertawa. Bagaimana kabarmu? Belum menemukan temanmu? Tanya ayah baptisnya perlahan. Su Xiao tidak ingin terlalu terlibat dengan ayah baptisnya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Petik 2. Pernahkah kau berpikir bahwa jika kau bergabung dengan gereja, aku mungkin bisa menemukan teman-temanmu? Saat ayah baptisnya mengucapkan kalimat ini, dia menatap Su dengan senyum lebar, seolah-olah dia bisa memahami makna kalimat ini dalam 7 set guru. Tapi Su Xiao tidak memikirkan makna kalimat itu dengan saksama. Dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan pergi. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan ayah baptisnya sekarang. Bab 819. Su Xiao baru saja keluar dari gereja dan bertemu dengan 2 pengawal anak. Maaf, Tuan Su Xiao. Nyonya kami yang tertua sedang mencari Anda. Saya harap Anda bisa segera kembali. Dia khawatir dengan keselamatan Anda. Melihat tatapan kedua pengawal itu, kita tahu bahwa masalah ini tidak boleh dibicarakan. Meskipun malam sudah tiba, Su Xiao masih ingin pergi ke pasar gelap untuk melihat-lihat, tetapi kedua pengawal itu tetap berdiri dan mengawal Su Xiao seperti mengawal tahanan, lalu berjalan menuju villa Ana. Lepaskan aku. Jangan dorong aku. Aku bisa jalan sendiri. Su Xiao sangat marah dan berusaha melepaskan diri dari belenggu kedua pengawal, berjalan perlahan sendirian di depan. Meskipun sulit merasakan kebebasan yang dibatasi seperti ini, leluhurnya tahu bahwa Ana melakukannya demi keselamatannya. Meskipun Su Xiao bukanlah orang yang suka dibatasi, mengingat situasi yang tegang, dan dia tidak bisa melawan Ana sesuka hati, dia hanya bisa mendengarkan kedua pengawal dan berjalan di depan.
Ketika sampai di pintu luar villa, Su Xiao melihat Ana sudah menunggunya di pintu dengan cemas. Meskipun ada dua pengawal lain di sekitarnya, jika seseorang ingin membunuh Ana, itu akan mudah. Lagi pula, serangan bunuh diri seperti pengebom bunuh diri bukanlah hal yang jarang terjadi di wilayah Afghanistan ini. Akhirnya kau kembali. Setelah mendengar suara Su Xiao, Ana akhirnya menghela napas lega. Dia bergegas untuk memastikan apakah Su Xiao terluka atau tidak. Namun, Su Xiao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Aku tidak mengerti. Sekarang situasinya sudah sangat mendesak. Mengapa kau masih menutup mata? Kau seharusnya tahu bahwa jika Adrian dibiarkan mengembangkan kekuatannya, kau tidak akan punya kesempatan untuk menang dalam waktu dekat. Petik 2. Kata-kata Su Xiao bisa dibilang tulus, tetapi Ana tidak langsung menjawab Su Xiao. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Ana sekali lagi memanggil Su Xiao ke taman belakangnya. Dalam perjalanan, Su Xiao jelas merasa ada lebih banyak pengawal di sekitar Ana hari ini. Awalnya, seluruh villa kosong. Sekarang, di banyak tempat yang mungkin tidak terlihat, ada pengawal yang berdiri dengan tenang. Dari sudut pandang manapun, terlihat jelas bahwa pengawal-pengawal ini terlatih secara profesional. Dan Su Xiao tidak mengerti mengapa ada begitu banyak pengawal di rumah Ana. Tetapi Ana tidak terburu-buru. Dia perlahan-lahan membawa Su Xiao ke taman belakangnya. Dalam perjalanan, Ana bahkan melirik beberapa pengawal besar. Setelah tiba di taman belakang, Susana duduk di tempat mereka duduk terakhir kali. Setelah memastikan tidak ada yang menguping di sekitar, Ana mengatakan yang sebenarnya seperti Su Xiao. Ternyata pihak Ana akan mengadakan pesta ulang tahun terpentingnya setiap tahun. Pada saat itu, orang-orang penting di sekitar, selebriti dari berbagai kalangan, bisnis dan politik, termasuk beberapa penganut Taoisme, akan datang ke pesta ulang tahun Ana. Tentu saja, Adrian juga akan datang ke pesta ulang tahun Ana. Ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan informasi dan bertukar informasi. Jika Ana dan Su Xiao melancarkan serangan balik terhadap Adrian secara gegabah sekarang, dia pasti akan menakut-nakuti si ular. Terlebih lagi, perusahaannya telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun, dan dia memiliki kontak dengan banyak orang penting. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mungkin bukan siapa yang memilikinya. Sebenarnya, pesta ulang tahunku bukan lagi pesta ulang tahun biasa. Di bawah operasi Adrian dan ayahku, pesta ulang tahun ini telah menjadi kesempatan bagi mereka untuk bersekongkol dengan banyak selebriti lokal dan pejabat senior. Setiap tahun, mereka akan berhubungan dengan orang-orang ini dengan mengadakan pesta ulang tahun, untuk memperdalam hubungan mereka. Mendengar perkataan Ana, Su Xiao pun ikut bergumam. Situasi seperti ini tidak pernah terpikirkan olehnya, ia sama sekali tidak menyangka akan menghadapi hal seperti ini. Ia tidak menyangka latar belakang Adrian begitu kuat, itulah sebabnya ayah Ana juga harus menghindari Adrian. Selain kemampuan pribadi Adrian yang terlalu kuat dan licik, hubungan Adrian juga menjadi poin penting yang dihargai oleh ayah Ana. Apakah kau melihat angsa-angsa yang berdiri di luar? Ana menunjuk ke belakangnya. Para pengawal ini bukan saya yang panggil, tapi dikirim oleh perusahaannya. Pesta ulang tahun saya akan diadakan beberapa hari lagi. Adrian, secara lahiriah, bertujuan untuk mencegah kecelakaan, jadi dia perlu mengerahkan dan mempersiapkan diri secepat mungkin, tetapi saya sangat yakin bahwa Adrian melakukan itu hanya untuk membiarkan orang-orang ini mengawasi saya kapan saja. Lagi pula, insiden tidak menyenangkan yang terjadi sebelumnya telah membuatnya curiga. Ana berkata sambil menoleh ke Sue dan tertawa. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, masalah selanjutnya akan sangat serius, dan sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk bertengkar dengan Adrian. Mendengar perkataan Ana, Sue tersenyum dan menundukkan kepalanya, berpikir dengan saksama. Setelah berpikir lama, bahkan dia harus mengakui bahwa kata-kata Ana benar, sekarang Adrian sama sekali tidak bisa memprovokasi. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa jam, Adrian telah melakukan pengerahan, sepertinya dia memang orang yang bijaksana. Su Xiao berkata dengan lemah sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini, bahkan Su Xiao merasa tidak berdaya. Jika ada sesuatu yang salah dengan Ana, akankah teman-temannya apakah Su Xiao akan membantunya? Akankah Su Xiao membahayakan Ana? Semua ini belum diketahui. Apakah kamu punya rencana? Su Xiao menoleh ke sana, ia berharap bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Tetapi dalam hal ini, bahkan Ana pun tidak punya pilihan, ia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimanapun, ini harus dimulai. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan antara ayahku dan kelompok selebriti serta orang-orang penting di bidang bisnis dan politik. Mereka tidak akan pernah membiarkan pertemuan ini dibatalkan. Memikirkan hal ini, Su Xiao hanya bisa menghela napas tanpa daya, karena keadaan sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan lain, Su Xiao tidak bisa memikirkan cara lain, hanya bisa melihat langkah demi langkah. Tapi sekarang tinggal beberapa hari lagi sebelum pesta ulang tahun Ana. Su Xiao harus siap secepat mungkin. Di malam hari, setelah semua orang tertidur, Su Xiao bangun dengan tenang.
Setelah mengamati sekitarnya, tidak ada yang memperhatikan, Su Xiao memanjat pagar, bersembunyi di rerumputan, melihat ke arah pasar gelap, dan berjalan perlahan. Meskipun sekarang sudah malam, seluruh pasar masih penuh dengan orang. Hanya saja berbeda dengan perdagangan barang biasa di siang hari. Sebagian besar perdagangan khusus dilakukan di sisi ini pada malam hari. Di malam hari, banyak bar di seluruh jalan akan buka untuk menyambut tamu, dan banyak wanita dengan pakaian yang sangat terbuka akan berdiri di jalan untuk menjajakan diri sambil menunggu tamu. Tapi Su Xiao datang ke sini untuk pasar gelap kali ini. Setelah berjalan melewati kerumunan yang panjang, Su Xiao tiba di pintu masuk pasar gelap lagi. Benar saja, di malam hari, pintu terowongan telah dibuka, dan ada banyak orang di sekitarnya, tetapi hanya sedikit dari mereka yang bisa masuk. Tampaknya bos pasar gelap ini adalah orang yang tahu cara menemukan barang berharga. Kelompok penjaga di pintu tidak punya uang sama sekali. Membiarkan mereka masuk hanya akan mencemari wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, pasar gelapnya hanya terbuka untuk mereka yang memiliki daya beli tinggi. Dia pernah mengatakan bahwa apapun dapat dibeli selama mereka punya uang. Sekarang Su Xiao adalah tipe orang yang perlu dia temukan. Su Xiao perlahan mendekati pintu masuk terowongan, tetapi dua penjaga di pintu menghentikan Su Xiao. Maaf, Anda tidak bisa masuk. Su Xiao merasa sangat aneh. Dia telah tiba di sini pada waktu yang ditentukan. Mengapa dia tidak bisa masuk? Orang-orang yang masuk ke sini untuk pertama kalinya membutuhkan agen anggota untuk masuk. Sekarang Su Xiaocai menyadari bahwa keluarga ini masih menerapkan sistem keanggotaan, yang juga bertujuan untuk menyingkirkan sebagian besar orang yang tidak memiliki daya beli. Melihat Su Xiao, dia tidak berkata apa-apa. Berdiri di pintu, penjaga itu tertawa dan berkata kepada Su Xiao. Menyerah saja. Orang sepertimu tidak punya kemampuan untuk masuk ke sini. Namun Su Xiao tidak bisa melihat kesombongan orang lain. Setelah melihat wajah yang disebut-sebut itu, Su Xiao berkata kepadanya dengan nada sinis. Jadi berapa biaya untuk menjadi anggota di pihakmu? Namun, setelah melihat pakaian Su Xiao, penjaga itu tidak mengira dia orang kaya, jadi dia langsung mengatakan kepadanya. Untuk menjadi anggota di sini, Anda perlu membayar 500.000 di muka. Tidak masalah, tunggu saja. Setelah mendengar angka ini, Su Xiao tidak merasa terlalu terkejut. Sebaliknya, dia tertawa dan berbalik. Lihat, aku sudah bilang dia pasti akan memberi nasihat. Sebagian besar uang yang dia pinjam tidak mampu dia bayar. Sekarang dia menemukan alasan untuk melarikan diri, kan? Penjaga itu dengan bangga berkata kepada rekannya. Karena mereka harus menjaga gerbang terowongan ini, mereka sering harus berjaga seharian. Ketika penjaga yang mereka suruh tidak ada pekerjaan, mereka sering mengajak orang yang lewat untuk bersenang-senang. Setelah meninggalkan pintu pasar gelap, Su Xiao diam-diam mencari sudut yang tenang dan mengeluarkan telepon satelitnya. Dia dengan cepat menekan nomor misterius dan mulai menghubungi Wulu dan Aji. Tak lama kemudian seseorang menjawab telepon. Orang yang menjawab telepon adalah Wulu. Kita sudah lama tidak berhubungan. Kami semua khawatir tentangmu. Apa yang terjadi setelah kau memasuki kota? Apakah rencananya berjalan lancar? Mendengar nada khawatir yang bercampur hinaan itu, Su Xiao juga tersenyum malu. Tidak apa-apa. Semuanya normal di pihakku, tapi aku butuh bantuanmu sekarang. Benar saja, ketika mendengar bahwa Su Xiao membutuhkan bantuan, Wulu langsung setuju membantu Su Xiao. Seperti yang sudah kujanjikan sebelumnya, selama kau butuh bantuan, kami akan membantumu, jadi apa masalahmu? Bab 820. Masalahnya, aku perlu pergi ke pasar gelap kota untuk mendapatkan informasi, tetapi penjaga gerbang tidak mengizinkanku masuk. Mendengar Su Xiao menyelesaikan ucapannya sambil tersenyum, Wulu berpikir sejenak, lalu berkata, Aku akan memberimu sebanyak yang kau butuhkan. Ayo, berapa banyak yang kau butuhkan sekarang? Namun, Su Xiao tidak terlalu mementingkan uang. Lagi pula, dia telah mengumpulkan banyak uang sendiri. Hanya saja dia baru saja dikirim ke Afghanistan dan tidak punya waktu untuk menukar uangnya menjadi dolar AS. Meskipun Afghanistan memiliki mata uang Afghanis sendiri, dolar AS selalu populer di pasar gelap dan tempat-tempat lain. Sekarang aku butuh kau memberiku 2 juta dolar secara langsung. Besok kau perlu mencari seseorang untuk menghubungiku secara diam-diam. Aku perlu memberimu kartu bankku dan hal-hal lainnya. Kau perlu membantuku menukar semua uang di kartu bankku menjadi dolar. Maka aku tidak perlu lagi menggunakan uangmu. Wulu berpikir sejenak dan langsung menyetujui permintaan Su Xiao. Lagi pula, meskipun mereka pemberontak, mereka tidak memiliki banyak uang cadangan. Terlebih lagi, mereka sering membantu desa-desa miskin di dekatnya, jadi mereka tidak bisa mendapatkan banyak uang untuk sementara waktu. Tapi 2 juta dolar milik Su Xiao masih sesuatu yang bisa mereka lakukan. Setelah berbicara dengan Wulu, Su Xiao mengeluarkan ponsel pintarnya dan mulai memeriksa saldo. Benar saja, dalam beberapa menit,
kartu kreditnya telah menghasilkan lebih dari 2 juta dolar. Su tersenyum bahagia, meninggalkan keramaian, dan kembali menghampiri kedua penjaga itu. Oh, kenapa kau kembali? Penjaga itu masih menatap Su dengan tatapan main-main. Tapi Su Xiao balas menatap dengan tidak sopan dan berkata kepada penjaga itu dengan nada yang sangat meremehkan. Bisakah saya menagih kartu Anda di sini? Kata Sue sambil tersenyum, lalu mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan menggoyangkannya di depan penjaga. Kali ini, penjaga itu menyadari bahwa Su Xiao adalah orang kaya sungguhan, bukan hanya gertakan. Dia berbeda dari para preman yang datang untuk membuat masalah. Jadi mereka dengan sangat hormat mengundang Su Xiao masuk, dan memanggilnya dengan sopan. Maaf, kami baru tahu tentang Taisan. Semoga Anda tidak keberatan. Setelah mengantar Su Xiao ke dalam terowongan, mereka memanggil melalui pagar, atau seseorang dari dalam segera datang untuk menjemput Su Xiao dan membawanya menjalani prosedur keanggotaan. Jika Su Xiao benar-benar kaya, dia bisa segera mendapatkan kartu keanggotaannya. Jika dia hanya berpura-pura berkuasa, dia harus dipukuli habis-habisan dan kemudian dibuang di depan umum agar orang lain menertawakannya. Namun, kedua penjaga itu mengerti bahwa bisa ada begitu banyak orang dengan begitu banyak uang di tempat yang porak-poranda akibat perang seperti itu, jika mereka tidak terhubung dengan beberapa organisasi, atau dengan bisnis dan politik lokal, tetapi siapapun yang terhubung dengan Su Xiao. Latar belakangnya pasti di luar imajinasi kedua penjaga itu. Su Xiao berjalan ke terowongan bawah tanah di sudut. Kali ini, Su Xiao menemukan bahwa terowongan ini sebenarnya adalah terowongan kereta bawah tanah tanpa wanggong. Bagian bawahnya berlumpur. Hanya ada beberapa lampu minyak tanah yang tergantung di dinding secara acak. Sumber cahaya di sekitarnya sangat redup sehingga berjalan pun sangat merepotkan. Su Xiao tidak percaya. Setelah mengumpulkan begitu banyak uang, pasar gelap ini hanya memiliki lingkungan seperti ini. Pada saat ini, sosok samar muncul dari kedalaman terowongan. Su Xiao menyimpulkan bahwa orang ini pasti seorang petugas atau semacamnya. Benar saja, tak lama kemudian pria itu menghampirinya. Dengan cahaya redup di sekitarnya, Su Xiao dengan hati-hati mengamati penampilan dan rupa pria itu. Di depan pria ini jelas seorang wanita Afghanistan, dan perawakannya relatif kecil, wajahnya dipenuhi ekspresi menyanjung. Maaf, Tuan, lingkungan di sini tidak begitu baik. Saya harap Anda tidak keberatan. Silakan ikut saya sekarang. Meskipun Su Xiao mengenakan turban di kepalanya dan menyembunyikan wajahnya, dia tetap mengikuti resepsionis dengan sangat gelisah. Sepanjang jalan, resepsionis terus memperkenalkan dirinya dengan niat baik dan mencoba menjual dirinya. Dia tahu betul bahwa akan sangat membantu jika dia bergaul dengan seseorang yang memiliki identitas dan latar belakang di tempat yang tidak ada apa-apanya ini. Namun, tidak peduli bagaimana resepsionis memperkenalkan dirinya, Su Xiao tidak akan terpengaruh. Sekarang dia tidak tahu apa-apa dan tidak punya nyali untuk memikirkannya. Setelah melewati terowongan yang panjang, Su Xiao akhirnya tiba di ujung terowongan. Namun, Su Xiao sangat terkejut bahwa ujung terowongan itu adalah lift, dan seharusnya itu adalah lift barang. Apakah semua pelanggan yang datang ke sini untuk membeli barang turun menggunakan lift ini? Su Xiao bertanya kepada seorang tamu penyambut yang kurus dan kecil di sekitarnya dengan penuh keraguan. Ya, Tuan, lingkungan di sini tidak begitu baik. Saya harap Anda tidak keberatan. Meskipun sikap ramah resepsionis itu membuatnya agak tidak senang, demi berhasil memasuki pasar gelap dan mendapatkan informasi, ia mungkin bisa membeli beberapa peralatan yang tersedia. Setelah lift mulai berjalan, Su Xiao mendengar sedikit putaran kerekan. Setelah beberapa saat, lift berhenti di depan Su Xiao. Dengan bunyi klik, kedua pintu lift langsung terbuka, dan jejak kaki berantakan yang tak terhitung jumlahnya terlihat di dalam lift, sepertinya ada banyak orang di dalam lift. Kemudian lift mulai turun secara vertikal, tetapi selama proses jatuh, orang di sebelah bimbing terus berbicara kepada Su Xiao, tetapi intinya adalah dia terus-menerus mempromosikan dirinya sendiri dan menyanjung Su Xiao. Lift itu terlihat sangat tua. Ada banyak tombol sidik jari pada tombol-tombol yang berdebu. Hanya ada 2 tombol secara total. Satu untuk naik dan yang lainnya untuk turun. Saat menekan tombol, Anda perlu memasukkan kunci untuk memulainya. Dapat dikatakan bahwa langkah-langkah keamanannya sangat ketat. Selain itu, ada 4 kamera di dalam lift untuk memantau orang-orang yang lewat, mencegah kecelakaan. Su Xiao semakin tertarik pada bos pasar gelap itu. Lift perlahan turun dan akhirnya mencapai lantai bawah. Dengan bunyi klik, ada sedikit getaran dari seluruh lift. Saya tahu bahwa lift telah mencapai lantai bawah pasar gelap. Pintu terbuka perlahan, dan Su Xiao dihadapkan pada pemandangan yang sangat berbeda dari lantai atas. Lantai bawah pasar gelap didekorasi dengan sangat indah. Ada patung-patung bertatakan emas di mana-mana, menunjukkan kesan kesederhanaan. Tampaknya pemilik pasar gelap itu juga seorang pria dengan selera tinggi. Sistem, bantu aku memindai orang-orang di sekitarku, kata Su Xiao dalam hati.
Tak lama kemudian, sistem mulai membantu Su Xiao memindai para pedagang di sekitarnya. Namun informasi yang didapat Su Xiao mengejutkannya. Ia mengira orang-orang yang datang ke sini untuk membeli barang-barang ini adalah panglima perang yang ganas atau pemimpin elemen bersenjata, atau beberapa geng yang terlibat dalam perdagangan ilegal. Tetapi setelah pemindaian, Su Xiao menemukan bahwa sebagian besar orang yang membeli senjata di sini adalah pengusaha legal. Mereka juga datang ke sini untuk membeli senjata untuk mempersenjatai diri. Di tempat ini, di mana orang-orang makan di pinggir jalan, setiap orang akan memiliki senjata, tetapi kualitas senjata akan menentukan peluang bertahan hidup ketika sesuatu terjadi. Su Xiao berjalan keluar dari lift perlahan. Dari waktu ke waktu, orang-orang melirik Su Xiao. Mereka sangat penasaran seperti apa Su Xiao itu. Melalui tatapan mereka, Su Xiao dapat menyimpulkan bahwa mereka mencari peluang untuk bekerja sama. Seperti Su Xiao, ia dapat menilai apakah orang yang ditemuinya adalah teman atau musuh. Hubungan di antara mereka saling bersilangan, seolah-olah meridiannya rumit. Namun, Su Xiao dengan jelas menunjukkan bahwa pasar gelap ini juga merupakan tempat sosial kecil dalam arti tertentu. Barang yang mereka perdagangkan bukan hanya komoditas, tetapi juga informasi mereka sendiri. Bahkan para pedagang yang membeli barang di sana terbagi menjadi beberapa faksi, meskipun di permukaan, mereka tampaknya memiliki pendapat yang berbeda. Bersikap sopan, Su Xiao Zhuang sebenarnya penuh dengan gejolak batin. Dia tidak bisa bertarung di tempat ini karena citra pasar gelap versi lama. Dia hanya bisa mendapatkan informasi melalui cara lain dan memenangkan hati orang lain. Su Xiao Zhuang adalah orang besar. Di hadapan lingkaran sosial yang tidak normal ini, Su Xiao juga sangat tidak berdaya. Menyeramkan tetapi masuk akal. Itulah yang membuat Sue tertawa. "Halo, Tuan, silakan ke sini. Saya akan mengantar Anda menemui bos kami." Berdiri di samping Su Xiao, tamu yang ramah ini berkata dengan sopan kepada Su Xiao. Su Xiao tidak banyak bicara, hanya mengangguk sedikit, mengikuti tamu kurus itu ke kiri, dan perlahan berjalan masuk melalui pintu samping. Setelah pemindaian sistem, Su Xiao menemukan bahwa meskipun pintu itu tampak biasa saja dari luar, sebenarnya di dalamnya terdapat struktur yang sangat kompleks, bahkan memiliki beberapa lapisan pelat baja anti peluru. Dapat dikatakan bahwa tahun ini, pemilik pasar gelap telah sepenuhnya mempersenjatai pasar gelapnya menjadi benteng. Untuk memasuki gerbang besi, pertama-tama Anda perlu melakukan pemindaian sidik jari, diikuti dengan pemindaian pupil, dan kemudian pemindaian wajah. Setelah ketiga proses di atas, Anda dapat membuka komunikator. Setelah itu, petugas penyambut perlu berbicara dengan petugas internal secara langsung, dan gerbang besi tidak akan terbuka sampai kedua belah pihak mencocokkan sinyal gelap. Mungkin, bos pasar gelap juga sangat memperhatikan keselamatannya sendiri. Setelah ketiga prosedur selesai, pintu besi perlahan terbuka. Tamu penyambut kecil berdiri di dekat pintu dan tersenyum pada Su, berpose seolah-olah meminta izin. Namun, karena sosoknya terlalu kurus, Su Xiao bahkan merasa sedikit lucu saat berpose, tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk tersenyum sekarang. "Tunggu, apakah Anda tidak mau masuk?" Sebelum memasuki gerbang besi, Su Xiao bertanya kepada orang yang menyambutnya dengan penuh keraguan. "Maaf, Tuan, karena saya tidak memiliki cukup kualifikasi, saya hanya bisa mengantar Anda sampai sini. Anda harus melanjutkan perjalanan sendiri, tetapi tidak rumit. Hanya ada satu anak tangga yang harus dinaiki, dan atasan kami sedang menunggu Anda." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.